Saya pulang kerja lembur hampir pagi. Begitu masuk rumah, saya langsung ditampar 3 kali oleh ibu mertua. Dimaki karena tidak tahu cara memasak, saya mengucapkan satu kalimat. Dia langsung pucat dan pindah dari rumah. Angka pada panel kendali lift berubah menjadi pukul 1 pagi. Angka digital merah itu berkedip-kedip seperti detak jantung saya yang lelah saat ini. Seluruh tubuh saya terasa remuk. Setiap otot terasa nyeri setelah 14 jam bergulat dengan tumpukan dokumen dan rapat yang tak berkesudahan di kantor. Proyek akhir tahun memasuki tahap krusial sebagai kepala divisi penjualan. Saya tidak boleh lengah sedetik pun. Saya menyandarkan dahi ke dinding lift yang dingin. Berharap ketika sampai di rumah Budi sudah tidur dan ibu mertua saya, Ibu Ratna juga sudah terlelap di kamarnya. Saya hanya butuh tidur sebentar agar besok bisa kembali ke pusaran rutinitas mencari nafkah. Suara tinggi terdengar hampa di lorong. Sepi. Saya menyeret langkah gontai menuju apartemen nomor 1204. Ini adalah rumah yang saya beli dengan keringat dan air mata. Menabung setiap rupiah bonus selama setahun sebelum menikah dengan Budi. Saya kira ini akan menjadi rumah impian. Tempat saya bisa beristirahat dengan damai setelah badai di luar sana. Namun tak disangka badai, sesungguhnya justru berada di balik pintu kayu jati ini. Saya memasukkan kunci ke lubang kunci, berusaha memutar sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara. Pintu sedikit terbuka, berlawanan dengan harapan akan rumah yang gelap dan tenang. Lampu ruang tamu bersinar terang menyilaukan mata saya karena sakit. Ibu Ratna duduk di sofa dengan gaya yang angkuh, wajahnya masam dan menatap tajam ke arah pintu. Di meja hidangan makan malam yang sudah dingin masih tertutup tudung saji. Udara di ruangan itu pengap, tegang seperti senar yang akan putus. Saya belum sempat melepas sepatu, belum sempat menyapa dengan sopan santun minimal seorang menantu. Ibu Ratna sudah berdiri dengan cepat. Dia menyerbu ke arah saya secepat kilat. Saya masih bingung, belum mengerti apa yang terjadi. Ketika pursan angin kencang menerpa wajah saya, plak tamparan keras mendarat tepat di pipi kiri saya. Pukulan itu begitu tiba-tiba dan kuat hingga kepala saya berputar, telinga berdenging, tas tangan di genggaman saya jatuh ke lantai kayu dengan suara buk. Saya terkejut mengangkat tangan untuk memegangi pipi yang panas membakar seperti tersiram air mendidih. Saya hanya bisa mengeluarkan suara tercekik. Plak-plak belum sempat saya sadar. Ibu Shehona menambahkan 2 tamparan lagi berturut-turut ke pipi kanan saya. Kali ini saya terhuyung, punggung saya membentur lemari sepatu di belakang. Rasa sakit menembus jantung menyebar dari kulit hingga ke sumsum tulang. Bukan hanya sakit fisik, tetapi juga rasa malu yang mendalam. Di usia 30 tahun, Anissa adalah seorang manajer yang cakap di masyarakat, namun baru saja pulang ke rumahnya pukul pagi. Sudah ditampar habis-habisan oleh ibu mertuanya, Ibu Ratna menunjuk tepat ke wajah saya, matanya memerah dan melotot. Menantu tidak tahu adat, wanita kurang ajar. Kamu lihat ini jam berapa sekarang? Kamu pergi kemana? Melakukan apa sampai baru pulang jam segini tidak masak, tidak membersihkan rumah? Kamu mau membiarkan orang tua ini dan suamimu kelaparan? Saya berdiri terpaku menatap wanita di depan saya. Dia mengenakan baju sutra mahal yang saya beli sendiri bulan lalu. Di lehernya tergantung kalung emas yang juga dari bonus triwulanan saya untuknya. Namun dia menatap saya seperti musuh bebuyutan. Saya menelan air mata, berusaha menjaga suara setenang mungkin. Meskipun setiap kata yang keluar bergetar karena rasa kesal. Ibu, saya sudah menelepon Budi sejak sore bahwa hari ini saya harus lembur. Jadi saya pulang terlambat. Saya juga sudah memesan makanan dari restoran dan diantar langsung ke rumah untuk ibu dan Budi. Kenapa ibu bilang saya tidak mengurus makan? Ibu Ratna mendengar itu, semakin marah. Dia menyapu mampan makanan di meja hingga jatuh ke lantai. Piring-piring pecah berkeping-keping. Kuah sisa dan nasi tercecer di seluruh lantai yang bersih yang selalu saya pel setiap malam. Saya menikahi menantu untuk melayani, untuk mengurus rumah ini, bukan untuk kamu buang uang, lalu menyuruh saya makan masakan orang asing. Kamu pikir karena kamu menghasilkan beberapa perak, lalu kamu meremehkan keluarga suami. Begitu wanita yang hanya tahu bersenang-senang di luar dan mengabaikan pekerjaan rumah tangga seperti kamu ini, buang saja. Kata-kata makiannya bagai jarum beracun yang menusuk hati saya. Beberapa perak jumlah uang yang saya hasilkan setiap bulan, 5 kali lipat dari gaji Budi. Semua biaya di rumah ini, mulai dari listrik, air, makanan, hingga suplemen untuknya. Uang untuk kerabat di desa semua berasal dari beberapa perak saya.
Budi bekerja sebagai pegawai negeri, gajinya pas-pasan, hanya cukup untuk bensin dan kopi pribadinya. Dia tidak pernah memberi saya 1 sen pun untuk mengurus keluarga. Saya melihat tumpukan piring pecah di lantai, lalu menatap wajah Ibu Ratna yang merah padam. Kelelahan setelah seharian bekerja seolah lenyap digantikan oleh api amarah yang mulai menyala. Saya sudah cukup bersabar. Saya bersabar karena ingin menjaga kedamaian rumah tangga, karena berpikir bahwa orang tua memang punya sifat aneh. Jadi sebagai menantu saya harus sedikit mengalah. Tapi kesabaran saya justru dianggap sebagai kelemahan, sebagai pijakan bagi mereka untuk menginjak-injak harga diri saya. Saya bekerja keras seharian, belasan jam tanpa istirahat untuk menopang ekonomi rumah ini. Pulang ke rumah jam pagi. Saya tidak menuntut ibu untuk menanyakan kabar saya, tapi ibu juga tidak punya hak untuk memukul saya seperti itu. Di zaman sekarang tidak ada alasan yang mengharuskan seorang menantu melayani makan minum, padahal menantu sendirilah yang menjadi tulang punggung ekonomi. Kamu hebat sekali. Berani membantah saya seperti itu? Hah? Kamu pikir kamu punya uang lalu kamu berani menasihati saya? Begitu rumah ini sial karena mendapatkan menantu seperti kamu. Biar saya didik kamu lagi, agar kamu tahu sopan santun. Ibu Ratna menyingsingkan lengan baju hendak menyerang saya lagi. Di matanya, saya bukan manusia, melainkan hanya alat, pembantu gratis yang bertanggung jawab melayani dia dan putranya tanpa syarat. Sifat otoriter dan egois sudah mendarah daging dalam diri wanita ini sehingga dia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan salah. Saya mundur selangkah. Punggung saya menyentuh lemari sepatu. Rasa sakit di pipi masih terasa mengingatkan saya bahwa batas kesabaran saya sudah terlampaui. Saya tidak bisa lagi hidup di neraka dunia ini bahkan sedetik pun. Air mata kesedihan tidak menetes, melainkan mengkristal menjadi bongkahan es dingin di hati saya. Saya menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Tatapan yang tidak lagi menunjukkan ketakutan atau kerendahan hati seperti biasanya. Di luar hujan mulai turun. Suara hujan yang menghantam. Jendela bercampur dengan napas terengah-engah Ibu Ratna menciptakan simfoni kekacauan. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang dan saya tahu hidup saya akan berubah arah. Sejak saat 3 tamparan ini mendarat, Ibu Ratna kembali mengayunkan tangannya. Telapak tangannya yang besar dan kasar mengarah langsung ke wajah saya, membawa serta kebencian yang telah lama terpendam dari seorang ibu mertua yang selalu takut menantunya akan melangkahi kepalanya. Tapi kali ini saya tidak berdiri diam menerima serangan. Saya mengangkat tangan dan mencengkeram pergelangan tangannya tepat ketika tangannya masih melayang di udara. Seluruh ruangan seolah membeku sesaat. Ibu Ratna terbelalak kaget menatap saya. Mungkin dalam naskah hidupnya tidak pernah ada adegan menantu yang berani melawan ibu mertua. Dia berusaha menarik tangannya, tapi saya mencengkeram sangat kuat. Kemarahan telah memberi saya kekuatan yang biasanya saya tidak sangka miliki. Lepaskan saya. Kamu mau memukul ibu mertuamu. Hah, kamu anak durhaka ya Tuhan. Menantu ini memukul ibu mertuanya. Tetangga. Ayo lihat Ibu Ratna menjerit melengking dengan suara memekakan telinga yang bergema di seluruh apartemen yang kedap suara itu. Saya menghempaskan tangannya dengan kuat sehingga dia terhuyung mundur beberapa langkah lalu jatuh terduduk di sofa dengan keras. Saya berdiri tegak merapikan rambut saya yang acak-acakan menatapnya dengan pandangan dingin. Ibu jangan berteriak seperti itu. Di sini hanya ada saya dan ibu. Tidak ada tetangga yang iseng datang menonton drama jam pagi. Dan saya beritahu ibu, saya tidak pernah berniat memukul ibu, tapi saya juga bukan karung pasir yang bisa ibu lampiaskan kemarahan kapan saja. Ibu Ratna ternganga, wajahnya berubah dari merah menjadi ungu karena marah. Dia menunjuk ke wajah saya, tergagap. Kamu berani memanggil saya ibu kamu? Berani sekali. Anissa, rumah ini rumah anak saya. Saya ibunya. Saya berhak mendidik kamu. Kalau kamu tidak suka, kamu pergi dari sini sekarang juga. Kata pergi darinya seperti percikan api yang menyulut gudang senjata. Saya tertawa. Tawa yang getir, namun penuh penghinaan. Selama 2 tahun ini mereka tinggal di rumah saya, menikmati fasilitas yang saya sediakan, menghabiskan uang yang saya hasilkan. Namun dalam pikiran mereka selalu menganggap ini rumah anak saya. Kekeliruan ini harus segera diakhiri. Ibu benar tentang satu hal, yaitu siapa yang tidak suka, dia yang harus pergi. Tapi ibu salah besar tentang pemilik rumah ini. Saya berjalan ke rak TV. Tempat saya menyimpan berkas-berkas penting di laci terkunci.
Saya mengeluarkan kunci pribadi dari tas, membuka laci, lalu mengambil sertifikat kepemilikan berwarna merah tua. Saya membanting sertifikat itu ke meja kaca di depan Ibu Ratna. Suara Buk terdengar tegas. Ibu buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di halaman pertama di bagian pemilik. Nama siapa yang tertera di sana? Ibu Ratna melirik sertifikat itu lalu menatap saya. Wajahnya sedikit bingung, tapi kekeras kepalaannya masih terlihat jelas di matanya. Dia tidak sudi mengambilnya dan malah berkata dengan sinis, "Namamu. Lalu kenapa menikah berarti milik suami, milik istri? Rumah yang kamu beli itu juga rumah Budi. Dia suamimu, kepala keluarga. Tentu saja dia berhak memutuskan." Saya memandangnya seperti melihat makhluk aneh dari planet lain. Kurangnya pemahaman hukum ditambah dengan pemikiran feodal kuno telah mengubahnya menjadi orang yang tamak dan tidak tahu malu hingga menggelikan. Dengarkan baik-baik. Rumah ini saya beli tunai 5 tahun yang lalu, 3 tahun sebelum saya menikah dengan Budi. Ini adalah harta pribadi yang terbentuk sebelum pernikahan dan sepenuhnya dilindungi oleh hukum. Budi tidak menyumbang 1 sen pun, tidak tercatat sebagai pemilik bersama dan tidak memiliki hak apapun atas rumah ini. Saya mengizinkan ibu dan anak ibu tinggal di sini karena ikatan suami istri, bukan kewajiban. Saya menarik napas dalam-dalam dengan tegas menyatakan setiap kata dengan jelas dan lugas. Mulai saat ini, saya tidak menerima kehadiran ibu di rumah saya lagi. Saya meminta ibu membereskan barang-barang dan segera pergi dari sini. Saya tidak bisa memelihara ular di lengan baju. Memelihara seseorang yang hanya menumpang hidup dan menyiksa saya. Ibu Ratna seperti disambar petir. Dia berdiri membentak. "Kamu mengusir saya? Kamu berani mengusir ibu mertua dari rumah menantu kurang ajar. Saya akan menelepon Budi untuk melihat bagaimana dia akan menghadapimu. Kamu pikir kamu punya sertifikat tanah lalu kamu hebat? Hah, Budi itu laki-laki. Dia yang punya rumah ini. Ibu silakan telepon saja. Telepon dia suruh pulang ke sini untuk menyaksikan pemandangan ibunya menampar istrinya 3 kali di tengah malam. Lalu kita lihat dia akan membela siapa. Soal ibu mau pergi atau tinggal, hak keputusan ada di tangan saya. Pemilik sah rumah ini. Kalau ibu tidak pergi sendiri, idat ibu, saya akan memanggil keamanan gedung dan polisi setempat untuk menangani tindakan masuk tanpa izin dan penganiayaan. Saya tidak main-main. Saya mengeluarkan ponsel. Siap menekan nomor. Ketegasan saya membuat Ibu Ratna mulai panik. Dia belum pernah melihat saya melawan sekuat ini. Selama ini saya selalu menjadi menantu yang baik. Benar. Pulang kerja langsung ke dapur. Dimaki-maki diam saja menunduk. Tapi setiap orang punya batas dan batas saya sudah terlampaui begitu tangannya menyentuh wajah saya untuk ketiga kalinya. Ibu Ratna mundur. Mulutnya masih mengumpat tapi tidak berani lagi menyerang saya. Dia meraih telepon rumah. Tangannya gemetar menekan nomor Budi. "Halo, Nak. Pulang sekarang. Istrimu mau membunuh ibu. Dia mengusir ibu dari rumah." Nak, ibu menderita sekali." Dia menangis terseduh-seduh. Tangisan palsu itu membuat saya bergidik. Dia memainkan peran korban begitu mahir sehingga jika ada yang tidak tahu duduk perkaranya, pasti akan mengira saya menantu yang kejam. Tapi saya tidak peduli lagi. Saya duduk di kursi seberang, menyilangkan tangan di dada, dingin menatap drama murahan itu. Saya menunggu Budi pulang untuk melihat bagaimana suami yang pernah saya cintai dan percayai akan bertindak di hadapan kebenaran telanjang ini. Ruangan itu berbau busuknya sisa makanan dan kebohongan. Saya melihat bekas merah di tangan saya tempat tadi mencengkeram pergelangan tangan Ibu Ratna, lalu meraba pipi yang masih panas. Rasa sakit fisik telah berubah menjadi ketenangan yang dingin. Malam ini semuanya harus berakhir. Entah mereka menghormati saya dan rumah saya, atau mereka angkat kaki. Tidak ada pilihan ketiga. Sekitar 20 menit kemudian, suara sepeda motor yang familiar menderu-deru dari tempat parkir bawah tanah. Meskipun saya di lantai 12, ketegangan pikiran membuat pendengaran saya menjadi sangat tajam. Lalu suara langkah kaki tergesa-gesa. Suara kunci yang berdesing di lubang kunci dengan tidak sabar. Pintu terbuka. Budi menyerbu masuk rumah seperti topan. Wajahnya merah padam. Napasnya masih berbau alkohol. Dia mengenakan pakaian kantor yang lusuh. Dasi dilonggarkan. Matanya sayu karena mabuk tapi berkilat ganas saat melihat pemandangan di ruang tamu. Ibunya Ibu Ratna sedang duduk bersila di lantai. Di samping tumpukan piring pecah memegangi wajahnya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang dipukuli tanpa alasan.
Melihat putranya pulang, dia semakin keras berteriak. Suara tangisan memilukan itu menyayat hati. Ya Tuhan, nak, kalau kamu pulang sedikit lebih lambat, istrimu akan mengusir ibu ke jalan. Dia memukul ibu. Dia memaki ibu sebagai benalu. Dia bilang rumah ini miliknya. Kita berdua tidak punya hak apa-apa. Kamu lihat, bisakah kamu hidup dengannya lagi Budi? Tanpa berpikir sedetik pun, tanpa melihat sekeliling, dia berlari langsung ke Ibu Ratna. Membantunya berdiri. Suaranya penuh kepedihan. Ibu, ibu tidak apa-apa. Ada yang sakit kasihan ibu. Sudah tua masih disiksa oleh menantu seperti ini, saya duduk diam di sofa, melihat adegan kasih sayang ibu dan anak di depan mata. Hati saya dingin seperti abu, di wajah saya, 3 bekas jari masih merah bengkak. Bibir saya berdarah karena tamparan yang terlalu kuat, rambut saya acak-acakan. Pakaian kantor saya kusut setelah seharian dan perkelahian tadi. Namun suami saya, pria yang saya sebut suami tidak melirik saya sekalipun. Dia tidak melihat luka di wajah istrinya, tidak melihat kelelahan luar biasa di mata saya. Di matanya saat ini hanya ada ibunya yang menyedihkan yang sedang berakting. Setelah membantu Ibu Ratna duduk di kursi, Budi berbalik ke arah saya, matanya memerah. Dia menunjuk lurus ke wajah saya, membentak, Anissa, kamu melakukan drama apa ini? Ibu saya datang ke sini untuk menjaga rumah dan membersihkan rumah untuk kamu, melayani kamu. Lalu kamu berani memperlakukan ibu seperti itu? Kamu masih manusia? Saya mengangkat mata menatap Budi, rasa kecewa menyumbat tenggorokan, saya perlahan berdiri menunjuk pipi saya. Lihat baik-baik. Ini adalah karya ibumu. Ibu menampar saya jam pagi. Hanya karena saya pulang terlambat dan belum sempat memasak, padahal saya sudah memesan makanan untuk kalian berdua. Kamu bertanya apakah saya masih manusia? Kenapa kamu tidak bertanya pada ibumu? Apakah dia menganggap saya menantunya atau hanya menganggap saya pembantu? Budi melirik wajah saya. Melihat bekas kemerahan, dia sedikit terhenti tapi segera naluri membela ibunya secara membabi buta bangkit, mengalahkan sedikit akal sehat yang tersisa. Dia mengibas tangan, nadanya sinis. Ibu memukulmu itu juga untuk mendidikmu. Ibu itu orang tua punya hak. Kalau kamu salah, ibu memukul. Kamu harus tahu diri dan minta maaf. Ini malah kamu berani melawan, berani mengusir ibu dari rumah. Kamu pikir kamu punya beberapa uang kotor lalu kamu sombong kepada keluarga suami. Uang kotor? Saya tertawa hambar, merasa konyol sampai tidak bisa marah lagi. Uang yang saya dapatkan dengan keringat dan air mata, dengan otak, dengan begadang semalaman mengerjakan proyek. Kamu sebut kotor, lalu uang yang kamu minta dari saya setiap bulan untuk jajan, makanan yang kamu makan, rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu pakai juga dari uang kotor itu. Budi, kalau kamu jijik, kenapa kamu tidak mencari uang sendiri untuk menghidupi ibumu? Wajah Budi memerah. Mungkin dia tersinggung harga diri. Seorang pria yang tidak cakap tapi sok berkuasa. Dia menyerbu, mencengkeram kerah baju saya, mengguncang kuat, menempelkan wajahnya ke wajah saya. Bau bir menyengat wajah saya membuat saya mual. Kamu diam. Jangan kira kamu punya uang, lalu kamu bisa bicara sembarangan di rumah ini. Saya suamimu. Saya bilang kamu harus dengar. Ibu, saya sudah tua. Kalau ibu salah bicara atau salah melakukan sesuatu, kamu juga harus diam. Kewajiban anak itu harus sabar. Kamu mengerti? Kamu kurang ajar sekali. Saya menatap dalam ke mata Budi. Kemana perginya pria ramah yang berjanji akan melindungi saya seumur hidup di hari pernikahan? Di depan saya sekarang hanya ada seorang pria pengecut bersembunyi di balik rok ibunya, menggunakan kekerasan dan alasan picik untuk menutupi kelemahannya sendiri. Rasa hormat terakhir yang saya miliki untuknya telah benar-benar lenyap pada saat ini. Lepaskan saya. Saya berkata dengan suara dingin. Saya beritahu kamu. Kesabaran saya sudah habis. Saya menikah untuk membangun kebahagiaan bersama. Bukan untuk menjadi karung pasir bagi ibu dan anak ibu untuk melampiaskan amarah. Kamu membela ibumu tanpa peduli benar atau salah. Kamu sama sekali tidak peduli pada perasaan dan penderitaan istrimu. Kamu tidak pantas menjadi suamiku. Budi mendorong saya dengan kuat membuat saya jatuh terduduk di sofa. Dia menyeringai. Tidak pantas kamu mau apa kamu mau bercerai. Begitu saya tantang kamu. Wanita yang meninggalkan suami seperti kamu. Di jalan pun anjing tidak akan mau melirik. Jangan mengancam saya. Sekarang saya perintahkan kamu. Minta maaf pada ibu segera. Berlutut dan minta maaf padanya. Mungkin saya masih bisa memaafkanmu kali ini.
Ibu Ratna yang duduk di samping melihat putranya membela dirinya. Tampak puas. Dia menyeka air mata, mendongakkan kepala. Benar, dia harus berlutut minta maaf padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkan masalah ini. Rumah ini sial sekali mendapatkan menantu kurang ajar seperti dia. Saya memandangi mereka berdua. Ibu dan anak yang saling menimpali dalam drama komedi yang konyol. Mereka mengira saya masih Anissa yang penurut. Takut dicomoh, takut akan perpisahan seperti dulu, tapi mereka salah. Tamparan malam ini telah membangunkan saya dari hayalan yang berlangsung 2 tahun terakhir. Saya berdiri merapikan pakaian. Saya tidak menatap Budi, juga tidak menatap Ibu Ratna, melainkan berjalan lurus menuju kamar tidur. Kamu mau kemana? Saya belum mengizinkan kamu pergi, Budi membentak. Saya berbalik. Tatapan saya tajam seperti pisau, saya mau tidur. Besok pagi saya harus bekerja mencari nafkah untuk diri saya sendiri. Kalau kalian berdua suka drama, lanjutkan saja. Tapi ingat baik-baik kata-kata saya. Ini rumah saya dan kesabaran saya sudah habis. Jangan sampai saya harus menggunakan cara yang lebih keras. Selesai bicara, saya masuk kamar, menutup pintu dengan keras dan menguncinya dari dalam. Suara makian Budi. Suara gedoran pintu yang berisik terdengar di luar, tapi saya tidak peduli. Saya naik ke tempat tidur, menyelimuti diri hingga kepala. Tubuh saya terasa nyeri, pipi bengkak, tapi pikiran saya terasa sangat jernih. Dalam kegelapan saya meraba dada kiri saya, tempat jantung berdetak kencang dan tegas. Perceraian 2 kata itu dulu adalah mimpi buruk bagi saya, sebuah kegagalan yang menakutkan. Tapi malam ini itu muncul seperti secercah harapan, sebuah pintu yang membuka kebebasan yang telah lama hilang. Saya tidak hanya akan bercerai, tetapi saya akan menuntut kembali semua yang menjadi hak saya, setiap sen, setiap rupiah, dan juga harga diri saya di luar. Suara Budi masih meraung. Kamu hebat kalau begitu, bercerailah. Aku lihat apa yang bisa kamu lakukan, wanita sialan. Baiklah, Budi, kamu sudah menantang, saya akan membalas. Pertempuran ini baru saja dimulai. Sinar matahari pagi yang terik menembus tirai tipis langsung mengenai mata saya, membangunkan saya setelah tidur gelisah penuh mimpi buruk. Saya terbangun dengan lesu, seluruh tubuh terasa sakit seperti baru saja dibongkar setiap sendi lalu dipasang kembali dengan ceroboh. Rasa sakit di pipi masih terasa, bahkan lebih nyeri dari semalam. Saya bergegas ke kamar mandi, menatap diri di cermin. Seorang wanita kurus dan pucat dengan satu pipi bengkak kebiruan yang jelas terlihat bekas 5 jari muncul di depan mata. Apakah ini saya, Anissa, kepala divisi penjualan yang energik, cantik, selalu percaya diri di depan mitra, kini terlihat menyedihkan seperti pecundang. Saya membasuh wajah dengan air agar segar, berusaha menahan napas panjang yang memilukan. Hari ini hari Sabtu. Seharusnya saya bisa tidur lebih lama setelah seminggu bekerja keras. Tetapi suasana pengap di rumah ini membuat saya tidak bisa berbaring, bahkan sedetik pun saya mengganti pakaian, merias wajah tipis untuk menutupi memar di wajah, lalu menarik napas dalam-dalam, membuka pintu dan melangkah keluar ke ruang tamu. Budi dan Ibu Ratna sedang sarapan. Di meja ada semangkuk fobo yang harum, asap mengepul. Pasti Budi baru saja membeli dari warung di bawah, melihat saya keluar. Ibu Ratna mencibir, melirik sinis, lalu memalingkan muka, melanjutkan menyeruput kuah pho dengan berisik. Budi meletakkan sumpitnya, menatap saya dengan tatapan menyelidik tanpa sepatah kata pun, tanpa sedikit pun penyesalan. Sudah bangun? Ya. Budi berkata, suaranya dingin. Duduk di sini, saya mau bicara. Saya tidak menjawab, langsung ke dapur menuangkan segelas air putih, meneguknya hingga habis. Keheningan saya seolah membuat Budi kesal. Dia berdiri mengikuti saya ke dapur. Suaranya mulai lebih tajam. Kamu kenapa bersikap seperti itu? Ibu dan suami sedang duduk di sana, tapi kamu lewat seperti bayangan. Tidak menyapa, tidak bertanya. Kamu mau marah sampai kapan? Saya membanting gelas ke meja batu, berbalik menatap lurus ke wajah Budi. Kesabaran saya sudah mati sejak semalam, saya tidak marah, saya sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Budi menyeringai, menyilangkan tangan di dada, bersandar di lemari es, menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Masalah kecil dibesar-besarkan. Ibu sudah tua, sifatnya kadang-kadang kalau ibu tidak sengaja memukulmu beberapa kali, itu juga demi kebaikanmu. Agar kamu tahu cara mengurus rumah tangga, kamu sebagai anak dididik ibu harus tahu menunduk dan mendengarkan.
Ini malah kamu melawan. Tadi pagi saya sudah bicara dengan ibu. Ibu bilang, asalkan kamu tulus minta maaf, ibu akan memaafkan. Saya mendengar itu dan telinga saya berdenging karena ketidakmaluan dirinya. Ibunya menampar saya hingga wajah saya bengkak, menghina saya, mengusir saya dari rumah saya sendiri. Sekarang dia menyuruh saya minta maaf. Di mana logikanya keluarga ini? Coba kamu ulangi lagi. Ibumu memukul saya. Menghina martabat saya dan saya harus minta maaf, Budi. Apa kamu hilang ingatan atau dicuci otak? Hah, saya istrimu. Manusia dengan tulang dan daging, bukan karung pasir. Jangan kurang ajar bicara sembarangan, Budi membentak. Wajahnya merah padam. Coba lihat dirimu sendiri. Sepanjang hari hanya tahu pekerjaan. Uang mengabaikan keluarga. Ibu saya tidak salah bicara. Wanita yang tidak tahu memasak, tidak tahu menyenangkan ibu mertua. Buang saja. Sekarang saya beri kamu kesempatan terakhir. Sana ambilkan air untuk ibu, minta maaf padanya dengan baik-baik, lalu semua masalah selesai. Kalau kamu tetap keras kepala seperti ini, jangan salahkan saya. Kalau saya tidak peduli, saya menatap Budi, merasa seperti melihat orang asing, pria yang pernah saya cintai, yang pernah saya kira sebagai sandaran, ternyata hanyalah seorang pria otoriter, egois, dan pengecut sampai ke akar-akarnya. Dia rela menginjak-injak harga diri istrinya, untuk menyenangkan ibunya secara membabi buta. Saya baru menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya sebuah kesalahan, tetapi berdeham sebuah tragedi dan tragedi ini harus berakhir di sini. Saya mundur selangkah menciptakan jarak dengan Budi. Suara saya terdengar jelas tanpa sedikit pun getaran. Kamu tidak perlu mengancam. Saya juga tidak butuh kesempatan murahanmu itu. Saya tidak akan minta maaf karena saya tidak melakukan kesalahan apapun, yang salah adalah ibu dan kamu, dan saya menyatakan dengan jelas kepada kamu, saya ingin bercerai. Dua kata bercerai jatuh di tengah dapur seperti bom. Budi tertegun, matanya terbelalak menatap saya. Seolah tidak percaya pada telinganya. Kamu baru saja bilang apa? Saya bilang saya ingin bercerai. Sekarang juga saya tidak bisa hidup bersama dengan seorang suami yang pengecut dan seorang ibu mertua yang kejam dan tamak seperti ini. Bahkan 1 hari lagi. Surat gugatan akan saya tulis. Kamu tinggal tanda tangan saja. Budi tiba-tiba tertawa. Tawa gila yang penuh kemarahan. Dia menyerbu mencengkeram bahu saya. Mengguncang kuat, bercerai. Kamu berani-beraninya menuntut cerai dari saya. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu akan bahagia kalau meninggalkan saya? Begitu wanita yang meninggalkan suami seperti kamu hanya akan menanggung malu di depan umum. Nah, saya larang kamu menyebut 2 kata itu lagi. Saya meronta dari tangannya, sakit tapi tegas. Saya lebih baik disebut janda daripada hidup seperti budak di rumah kamu. Kamu lihat baik-baik. Lihat wajah saya ini. Ini adalah bukti kasih sayang keluarga kamu itu. Saya sudah memutuskan. Tidak ada yang bisa melarang saya. Ibu Ratna di ruang tamu mendengar pertengkaran sengit itu segera berlari masuk, melihat suasana tegang, dia bertolak pinggang dan menyelah. Apa dia menuntut cerai? Nah. Ibu sudah bilangkan wanita seperti ini hanya menunggu kesempatan untuk pergi mengikuti laki-laki lain. Biarkan dia bercerai, biar dia tahu kemana dia akan pergi. Tapi kamu harus ingat, cerai ya cerai, tapi harta harus dibagi 2. Ya, rumah ini juga ada bagianmu. Jangan sampai dia menelan semuanya. Kata-kata Ibu Ratna seperti siraman air dingin di wajah saya lagi, tapi juga membantu saya sadar sepenuhnya. Dalam benak mereka, pernikahan bukanlah ikatan cinta, melainkan sebuah bisnis. Dan ketika bisnis itu bangkrut, yang paling mereka pedulikan tetaplah uang dan harta. Saya menatap mereka berdua. Ibu dan anak, hati saya dipenuhi rasa jijik yang luar biasa. Saya merapikan baju, berbalik dan keluar dari dapur. Masalah harta hukum yang akan menyelesaikannya dengan adil, sekarang silakan kalian berdua menyingkir agar saya bisa melakukan pekerjaan saya. Pertempuran perceraian ini akan lebih sengit dari yang saya bayangkan. Tapi saya tidak takut karena saya tahu jika saya tidak tegas hari ini, seumur hidup saya akan terkubur di neraka dunia ini. Saya mengunci diri di ruang kerja, berusaha menemukan kembali ketenangan untuk memikirkan langkah selanjutnya. Pikiran saya berputar-putar dengan perhitungan tentang prosedur hukum, tentang pembagian harta, dan yang terpenting adalah bagaimana mengusir 2 orang tamak itu dari rumah saya secara sah saat sedang menjelajahi internet mencari tahu tentang hukum perkawinan dan keluarga. Ponsel saya berbunyi notifikasi pesan.
Itu adalah pesan dari bank yang memberitahukan gaji bulan ini sudah masuk. Saya bernapas lega. Meskipun kehidupan pribadi saya kacau, setidaknya saya masih punya pekerjaan dan penghasilan stabil sebagai sandaran. Saya membuka aplikasi bank untuk memeriksa saldo dan mentransfer sejumlah uang ke rekening tabungan seperti kebiasaan setiap bulan. Tetapi ketika melihat angka yang tertera di layar, saya mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Gaji bulan ini saya termasuk bonus triwulanan. Jumlahnya seharusnya jauh lebih tinggi dari ini. Saya menghitung cepat dalam hati. Kurang R juta, tepatnya R5 juta. Saya buru-buru mengakses riwayat transaksi. Perasaan dingin merayap di punggung saya saat melihat notifikasi transfer terbaru. Transfer ke Ratna sejumlah 5 juta dengan keterangan anak biayain ibu. Waktu transaksi 16.30 sore kemarin. Saya tertegun sore kemarin. Saat itu saya sedang sibuk dalam rapat yang tegang dengan klien. Ponsel saya ada di tas di meja kerja di luar. Bagaimana bisa mentransfer uang? Siapa yang tahu kata sandi saya? Saya teringat. 2 minggu lalu, Ibu Ratna mengeluh sakit dan meminta saya mengantarnya ke dokter. Saat membayar biaya rumah sakit, saya lupa membawa dompet berisi uang tunai dan harus menggunakan aplikasi bank untuk transfer. Saat itu, Ibu Ratna berdiri tepat di samping. Matanya terus terpaku pada layar ponsel saya. Saya ceroboh, berpikir dia sudah tua, mata rabun dan buta teknologi. Jadi, saya tidak waspada dan memasukkan kata sandi tepat di depannya. Tidak disangka dia mengingat setiap angka. Dan kemarin sore, Budi sempat mampir ke kantor saya untuk mengambil kunci rumah cadangan karena dia lupa menaruh kuncinya entah di mana. Pasti saat saya rapat, dia atau Ibu Ratna diam-diam membuka ponsel saya. Tapi tidak, ponsel saya memiliki keamanan sidik jari dan wajah, kecuali saya ingat sekarang saya menginstal sebuah iPad di rumah yang digunakan bersama untuk keluarga untuk menonton film hiburan. Akun bank saya juga terhubung di sana untuk memudahkan pembayaran listrik dan air secara online. Pasti Ibu Ratna yang menggunakan iPad itu. Dia diam-diam mengamati saya, memasukkan kata sandi, mengingatnya, dan menunggu kesempatan untuk bertindak. 5 juta jumlah yang tidak terlalu besar bagi saya, tetapi tindakan ini adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Ini bukan meminta, bukan meminjam, melainkan mencuri terang-terangan dan keji. Keterangan anak biayain ibu semakin membuat darah. Saya mendidih. Dia mentransfer uang saya ke rekeningnya sendiri, lalu menulis bahwa saya yang memberikannya sebagai hadiah untuk melegalkan tindakan pencurian ini. Begitu, taktik ini sungguh terlalu cerdik dan licik dibandingkan dengan penampilan polos yang sering dia tunjukkan kepada tetangga. Saya memotret layar transaksi sebagai bukti. Tangan saya gemetar karena marah. Saya tidak menyayangkan 5 juta. Saya pernah memberinya lebih dari itu, tapi cara dia diam-diam di belakang saya, menganggap harta saya sebagai tambang yang bisa dia gali sesuka hati. Itu tidak bisa saya terima. Saya berdiri membawa iPad dan ponsel lalu melangkah cepat ke ruang tamu. Kemarahan membuat mata saya kabur, tapi akal sehat menyuruh saya untuk tetap tenang agar bisa mengungkap wajah asli mereka. Saya tidak bisa membiarkan mereka berpikir bahwa saya adalah boneka yang bisa dipermainkan sesuka hati. Di ruang tamu, Ibu Ratna sedang duduk santai menonton TV. Mulutnya mengunyah biji semangka krek-krek. Kulitnya berserakan di lantai. Budi tergeletak di sofa, menjelajahi ponselnya. Melihat saya keluar dengan wajah masam, Ibu Ratna melirik lalu memalingkan muka, pura-pura tidak peduli. Saya berjalan lurus ke depan Ibu Ratna. Mengangkat iPad. Layar masih menampilkan transaksi transfer uang. Ibu Ratna, jelaskan kepada saya segera tentang transaksi ini. Ibu Ratna mendongak melihat layar iPad, wajahnya tidak berubah sedikit pun. Dia meludah kulit biji semangka ke tangannya dengan santai menjawab, jelaskan apa matamu buta apa tidak bisa membaca menantu memberi hadiah ibu, yaitu uang yang kamu berikan kepada saya. Begitu saja harus ditanya, memang pelit dan perhitungan. Kekurangajarannya sudah mencapai tingkat tertinggi. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah yang hendak meledak dari dada. Kapan saya memberi ibu? Kemarin sore saya sedang rapat di kantor. Saya sama sekali tidak melakukan transaksi ini. Ibu sudah masuk ke akun saya tanpa izin. Mentransfer uang ke akun ibu tanpa persetujuan saya. Ini adalah tindakan pencurian harta. Ibu mengerti. Budi mendengar kata pencurian langsung bangun melotot menatap saya. Anissa bicara yang hati-hati. Ibu saya mau mencuri beberapa perak dari kamu. Hah?
Jangan menuduh orang tua. Lihat. Lihat baik-baik. Saya menempelkan layar ke wajah Budi. 5 juta ditransfer dari akun saya ke akun ibumu pukul 16.30 kemarin. Saat itu saya sedang rapat, ponsel saya pegang, iPad ada di rumah. Kalau bukan ibumu yang melakukan, lalu hantu yang melakukan. Begitu saya berbalik ke Ibu Ratna, suaranya tegas, Ibu akui saja. Ibu diam-diam melihat kata sandi saya dan menggunakan iPad ini untuk transfer uang. Benar tidak, Ibu? Ratna melihat tidak bisa menyangka lagi. Dia berdiri, melempar segenggam biji semangka ke meja, bertolak pinggang dan mendelik ke arah saya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau ketakutan, sebaliknya penuh tantangan dan kesombongan. Iya, saya yang transfer. Lalu kenapa kamu bisa berbuat apa kepada saya? Pernyataan menantang Ibu Ratna terdengar lantang dan penuh tantangan. Seolah-olah mengambil uang saya adalah hal yang wajar dan merupakan haknya. Saya tertegun menatap wanita di depan saya. Dia tidak hanya tidak malu dengan tindakan liciknya, tetapi juga menunjukkan bahwa dia berhak melakukan itu. Ibu mengakui ibu mencuri uang saya bertanya lagi. Suara saya bergetar karena marah. Ibu Ratna mencibir. Kedua tangan bertolak pinggang. Postur agresif seorang ibu mertua yang biasa menindas menantunya di desa terlihat jelas. Jangan gunakan kata mencuri yang kedengarannya berat begitu. Saya ibu mertuamu. Kamu menantu. Ikutlah nahkoda, ikutlah suami. Kamu melangkah masuk ke rumah ini, maka dirimu, hartamu juga milik rumah ini. Uang menantu adalah uang keluarga suami. Saya mengambil uang menantu saya untuk biaya hidup keluarga ini. Apa yang salah? Kamu menghasilkan uang tapi tidak tahu diri memberikannya kepada ibu, saya harus mengambil sendiri. Kamu seharusnya merasa malu ini. Malah kamu berani berdiri di sini menuntut saya. Hah? Saya tertegun di hadapan logika barbar wanita itu. Pola pikir posesif dan feodal yang mendarah daging membuatnya menganggap menantu sebagai properti. Merampas semua hak dasar saya. Ibu salah. Salah besar. Kita hidup di abad 21, ada hukum yang jelas. Uang yang saya hasilkan adalah keringat dan air mata saya, adalah harta pribadi saya. Ibu tidak berhak menyentuhnya bahkan 1 sen pun jika saya tidak mengizinkan. Tindakan ibu mengakses akun saya tanpa izin dan mentransfer uang merupakan tindakan pencurian aset warga negara dan pelanggaran privasi. Ibu tahu jika saya melapor polisi, ibu bisa dituntut. Mendengar 2 kata polisi, Ibu Ratna sedikit terkejut. Tapi segera dia kembali ke sikap agresifnya. Dia yakin bahwa masalah rumah tangga diselesaikan secara internal. Tidak mungkin saya berani membongkar aib keluarga di depan umum. Kamu mengancam saya? Hah, kalau kamu hebat, laporkan saja. Saya lihat polisi mana yang berani menangkap seorang ibu tua yang mengambil beberapa perak dari menantunya untuk belanja kebutuhan seluruh keluarga. Kamu memang menantu yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak berbakti mana budi. Kamu berdiri seperti patung. Hah? Kamu dengar dia bicara, dia mau memenjarakan saya. Ibu Ratna berbalik mengomel kepada Budi, air mata buaya mulai menetes lagi. Budi yang tadi berdiri dia mendengarkan. Melihat ibunya memanggil, segera melompat membela. Sifat pengecut dan harga diri palsunya kembali muncul dengan kuat. Anissa, kamu sudah keterlaluan ibu hanya mengambil 5 juta. Kamu bertindak seolah dunia kiamat. Ibu benar. Uangmu itu juga uang bersama keluarga ini. Kamu bekerja. Ibu di rumah mengurus makan minum. Kalau ibu mengambil sedikit uang saku, apa salahnya kamu perhitungan sekali dengan ibu mertua? Kamu tidak malu? Menghela napas, saya berbalik menatap Budi. Tatapan mata saya tajam seperti pisau, 5 juta itu uang saku. Berapa gaji kamu sebulan sampai kamu berani bilang 5 juta itu uang saku? Kamu tidak bisa menghidupi ibumu sampai dia harus mencuri uang istrimu. Kamu justru yang seharusnya merasa malu. Kamu membela ibumu secara membabi buta, tanpa peduli moralitas dan hukum. Kamu menganggap tindakan pencurian itu hal biasa hanya karena pelakunya adalah ibumu. Begitu wajah Budi merah padam, dia tidak bisa membantah argumen saya, jadi dia beralih menggunakan kekuasaan suami untuk memaksakan kehendak. Saya larang kamu mengatakan ibu saya mencuri. Itu uang yang seharusnya kamu berikan kepada ibu. Ibu hanya mengambil duluan saja. Kamu istri saya. Uang yang kamu hasilkan, saya juga berhak menggunakannya. Kalau ibu saya menggunakan itu sama saja saya yang menggunakan. Jangan egois begitu egois.
Saya bekerja keras belasan jam sehari untuk menghidupi seluruh keluarga ini. Sementara kalian berdua di rumah makan enak dan bermewah-mewahan, sekarang malah mencuri uang saya dan memaki saya egois. Ketidakmaluan kalian berdua benar-benar tidak bisa diobati lagi. Ibu Ratna melihat putranya membela dirinya semakin menjadi-jadi, dia mendekati saya. Jari telunjuknya menusuk-nusuk bahu saya. Saya beritahu kamu rumah ini, uang ini semuanya milik putra saya. Kamu hanya numpang hidup, kalau kamu tidak suka, kamu pergi. Tapi uangnya jangan harap kamu bisa mengambilnya kembali. Saya sudah habiskan semuanya. Saya beli pakaian, beli suplemen. Saya kirim ke kampung untuk paman-paman dan bibi-bibi. Kamu bisa berbuat apa kepada saya? Kamu mau memukul saya atau kamu mau membunuh saya? Sikap menantang dan sombong. Ibu Ratna membuat saya menyadari bahwa setiap dialog dengan orang-orang ini adalah sia-sia. Mereka tidak punya hati nurani, tidak punya konsep tentang rasa hormat dan kepemilikan di mata mereka. Saya hanya mesin pencetak uang berjalan. Ibu bilang sudah habis, tidak mau mengembalikan. Begitu ibu bilang uang saya adalah uang ibu. Begitu saya mengangguk, suara saya tenang luar biasa. Saya tidak akan memukul ibu juga tidak akan membunuh ibu. Saya orang terpelajar. Saya bertindak sesuai hukum. Saya akan mencatat pengakuan ibu ini dan saya berjanji kepada ibu akan membayar mahal atas kesombongan hari ini. Saya mengangkat iPad. Jari saya menggeser layar. Saya tidak mematikan rekaman. Sejak keluar dari kamar, saya sudah menyalakan mode rekaman, seluruh percakapan mulai dari pengakuan, belak-belakan Ibu Ratna hingga pembelaan membabi buta Budi. Semuanya sudah terekam dengan jelas. Ini akan menjadi bukti yang tak terbantahkan di pengadilan. Ibu Ratna melihat saya tenang luar biasa. Sedikit terkejut, dia mendongak, "Kamu menggumam apa itu? Kamu mau apa?" Saya tersenyum. Senyum dingin. Apa yang akan saya lakukan? Ibu akan tahu nanti. Sekarang silakan ibu menyingkir. Saya butuh udara bersih untuk bernapas. Saya berbalik pergi ke kamar. Meninggalkan mereka. Berdua berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah kesal dan bingung. Juta ini saya anggap sebagai biaya untuk melihat hati mereka yang gelap. Harga ini kalau dipikir-pikir masih terlalu murah untuk membeli kebebasan sisa hidup saya. Udara di rumah sangat pekat seperti timah. Setelah perdebatan tentang 5 juta, saya dan Budi serta ibunya berada dalam kondisi perang dingin. Saya mengunci diri di kamar, mulai merapikan dokumen pribadi penting. Niat untuk bercerai dalam diri saya kini telah menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Saya harus mempersiapkan diri dengan matang untuk pertempuran hukum yang akan datang. Karena saya tahu dengan sifat tamak Ibu Ratna dan Budi, mereka tidak akan mudah melepaskan saya dan harta ini. Anissa, Anissa, Anissa. Suara ketukan pintu kamar terdengar kasar. Anissa, buka pintunya. Sudah waktunya makan. Kamu mau bersembunyi di sana terus? Keluar dan masak untuk suamimu saya. Mengabaikannya, terus mengetik di komputer, menyusun daftar aset pribadi dan bersama. Suara gedoran pintu semakin kuat disertai makian Ibu Ratna yang terdengar masuk. Kamu keras kepala sekali. Perempuan. Kamu mau membiarkan orang tua ini kelaparan? Hah? Kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Begitu tidak bisa dihindari lagi. Saya berdiri dan membuka pintu. Budi berdiri tegak di depan saya, wajahnya masam. Ibu Ratna berdiri di belakangnya, memegang kipas tangan. Wajahnya merah padam karena marah. Kamu melakukan drama apa ini? Hah? Sepanjang pagi tidak mau keluar. Sekarang makanan pun tidak mau masak. Kamu mau mogok kerja? Begitu Budi membentak, saya sudah bilang. Saya tidak lagi punya kewajiban melayani kalian berdua. Siapa yang lapar, silakan ke dapur dan masak sendiri. Tangan dan kaki masih sehat, tenaga masih kuat. Kenapa harus menunggu orang lain melayani? Saya menjawab dengan lugas. Ibu Ratna mendengar itu langsung melompat. Kamu berani bicara begitu pada ibu mertua Budi? Kamu lihat dia tidak menghargai saya sama sekali. Rumah ini benar-benar kacau. Budi mendorong saya masuk ke kamar lalu mengikutinya. Menutup pintu dengan keras, dia menatap saya tajam, berusaha merendahkan suaranya, tapi masih penuh ancaman. Anissa, saya beritahu kamu masalah 5 juta itu lupakan saja. Itu masalah keluarga, tidak akan rugi kemana-mana. Jangan perhitungan kecil seperti itu. Kamu istri saya, menantu di rumah saya harus tahu berkorban. Harus tahu sedikit rugi demi kedamaian rumah tangga.
Kamu menyebut kehilangan 5 juta dan ditampar sampai wajah bengkak sebagai masalah keluarga. Begitu pengorbanan saya dibalas dengan apa? Penghinaan, kekerasan, dan pencurian budi. Jangan berhalusinasi lagi, saya tidak akan melupakan masalah ini, dan saya tidak akan pernah memaafkan. Melihat saya keras kepala, Budi mengubah taktik. Wajahnya menjadi lebih licik. Dia menyeringai. Mendekati saya, kamu mau bermain keras? Begitu kamu benar-benar mau bercerai, baiklah. Kalau kamu mau bercerai, saya turuti, tapi saya peringatkan kamu, pikirkan baik-baik. Kalau kamu melangkah keluar dari rumah ini, kamu akan pergi dengan tangan kosong. Tanpa rumah, tanpa uang, kamu akan kehilangan semuanya. Saya mengerutkan kening menatapnya seperti melihat orang gila. Kamu berdasarkan apa mengatakan saya akan pergi dengan tangan kosong? Rumah ini milik saya, surat-surat atas nama saya, uang di rekening juga milik saya. Kamu punya apa sampai mau mengambilnya? Ibu Ratna dari luar pintu berkata, nadanya penuh kepuasan. Kamu salah besar, nak. Saya sudah bertanya pada orang lain. Setelah menikah, harta itu menjadi milik bersama. Rumah yang kamu beli, tapi suamimu tinggal di sana. Suamimu yang merenovasi, jadi dia juga punya bagian. Kalau kamu berani meninggalkan suami, saya akan menuntutmu sampai kamu bangkrut. Saya akan menyewa pengacara terbaik. Saya akan membuatmu tidak bisa bangkit. Ingat baik-baik. Budi melanjutkan perkataan ibunya dengan suara penuh percaya diri. Benar, jangan kira kamu punya kendali. Saya punya bukti lengkap bahwa saya telah menyumbangkan tenaga untuk rumah ini. Saya juga punya saksi bahwa kamu memperlakukan ibu saya dengan buruk serta selingkuh secara emosional. Kamu tidak menjalankan kewajiban sebagai istri di pengadilan. Hakim akan percaya siapa percaya pada seorang wanita yang meninggalkan suami atau percaya pada seorang anak yang berbakti. Seorang suami yang patut dicontoh seperti saya hampir tertawa terbahak-bahak karena kebodohan mereka. Suami yang patut dicontoh, anak yang berbakti, julukan-julukan itu keluar dari mulutnya. Betapa konyolnya, mereka mencoba menggunakan taktik psikologis untuk mengintimidasi saya, membuat saya takut dan mundur, menerima untuk melanjutkan hidup sebagai budak. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya sudah siap menghadapi skenario terburuk. Kalian silakan menuntut. Saya siap menghadapi pengadilan. Tapi saya beritahu sebelumnya hukum membutuhkan bukti. Bukan tuduhan palsu. Rumah ini saya beli sebelum menikah 3 tahun lalu. Saya bayar lunas. Tidak ada pinjaman. Kontribusi apa yang kamu berikan? Mengganti bola lampu atau memperbaiki keran? Itu tidak cukup untuk kamu menuntut pembagian rumah. Soal saya memperlakukan buruk kamera lorong apartemen, rekaman telepon, pesan bank. Saya punya semuanya. Mendengar saya menyebut bukti, wajah Budi berubah warna. Dia tidak menyangka saya begitu kuat dan berpengetahuan. Kepercayaan dirinya goyah, tetapi keserakahannya masih ada. Kamu berani begitu? Saya tidak berani. Anjing yang terpojok pun akan melawan. Saya sudah cukup bersabar menghadapi kalian. Sekarang silakan keluar. Saya perlu membereskan barang-barang pribadi saya. Budi melotot menatap saya cukup lama lalu meraung. Kamu beres-beres barang. Kamu mau pergi kemana? Saya larang kamu pergi. Kamu istri saya. Kamu harus tinggal di sini melayani saya dan ibu saya. Sampai saya izinkan kamu pergi baru boleh pergi. Kalau kamu mau pergi, tinggalkan semua uang dan perhiasan, lalu pergi kemanapun kamu mau. Dia menyerbu. Hendak merebut tas yang saya pegang. Sifat perampok keluarga ini akhirnya terungkap telanjang. Mereka tidak membutuhkan saya. Mereka membutuhkan uang dan harta saya dan mereka akan menggunakan segala cara paling keji untuk merampasnya. Budi menyerbu untuk merebut tas saya. Saya panik berusaha mencengkeram erat tali tas. Tapi kekuatan wanita yang lemah mana bisa melawan pria yang sedang kalap karena uang. Lepaskan perampok. Kamu mau apa? Saya berteriak. Berusaha menendang kakinya. Diam. Berikan ponselnya. Saya tahu kamu menyimpan semua uang di ponsel. Cepat berikan. Budi menarik kuat. Tali tas putus. Saya kehilangan keseimbangan. Jatuh tersungkur ke tempat tidur. Budi meraih tas dan menggeledahnya dengan kalap, mengeluarkan dompet dan ponsel saya. Dia memasukkan ponsel ke saku celananya, lalu membuka dompet dan menghitung uang tunai. Hanya beberapa juta rupiah. Kartu bank mana? Kamu menyembunyikan kartu di mana? Dia melempar dompet kosong ke lantai. Berbalik mencengkeram saya. Matanya melotot. Saya tidak punya kartu. Saya pakai aplikasi.
Kembalikan ponsel saya. Saya bangkit menyerbu. Hendak merebut kembali ponsel. Tapi Budi mendorong kuat hingga saya terlempar ke sudut dinding. Kepala saya membentur tepi lemari. Sakit sekali. Tepat saat itu, bel pintu berdering keras. Lalu suara gaduh. Tawa riuh terdengar dari luar lorong. Budi terhenti merapikan pakaiannya. Berbalik menatap saya dengan tatapan mengancam. Duduk diam di situ. Hati-hati. Bertingkah. Tamu ibu sudah datang. Dia membuka pintu kamar dan keluar. Saya mendengar suara Ibu Ratna menyambut dengan gembira. Oh, Pak Butaman 4, kalian datang berkunjung ya. Senang sekali, masuk, masuk. Silakan. Saya bangkit dengan susah payah. Kepala saya pusing. Tuh, jam segini. Saya melangkah perlahan ke pintu kamar, mengintip ke ruang tamu yang penuh sesak. Sekitar 5 kerabat Budi dari desa dengan tas dan kantong kecil di tangan. Tertawa riang duduk nyaman di sofa. Mereka merasa seperti di rumah sendiri. Ada yang mengupas buah di meja. Ada yang menyalakan TV dengan volume penuh. Ada yang berjalan-jalan melihat perabot saya lalu berkomentar kagum. Wah, rumah Budi besar dan bagus sekali. Ya, Ibu Ratna paling beruntung. Sudah tua diurus anak, tinggal di rumah mewah. Seorang bibi parubaya yang gemuk dengan kalung emas imitasi di lehernya berkata dengan lantang. Ibu Ratna tersenyum lebar menuangkan minuman untuk semua orang. Iya, Bu. Berkat restu leluhur juga. Budi rajin bekerja dan berbakti, jadi saya ikut beruntung, tidak bisa berharap banyak pada menantu. Budi berdiri di samping, wajahnya ceria, berlagak sebagai tuan rumah yang ramah, benar-benar berbeda dari wajah kasar tadi. Apakah perjalanan jauh melelahkan, Pak T. Bibi? Paman siang ini tinggal di sini makan bersama keponakan Arman Skrat. Nanti keponakan suruh istri keponakan belanja dan masak hidangan mewah, silakan. Saya tertegun. Mereka mengundang seluruh keluarga besar ke sini untuk pamer untuk memberi tekanan pada saya. Begitu Budi berbalik menatap ke arah pintu kamar tidur tempat saya berdiri memanggil keras. Anissa keluar dan sapa Pak D dan Bibi. Mereka dari kampung baru datang. Kamu cepat belanja dan masak, cepat nanti mereka lapar. Seluruh rombongan berbalik menatap saya. Tatapan ingin tahu yang menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki membuat saya merinding. Saya melangkah keluar, rambut masih sedikit acak-acakan. Wajah memar belum sepenuhnya hilang. Bibi gemuk itu melihat wajah saya dan berseru kaget. Ostoh wajahnya kenapa begitu jatuh? Atau suami istri bertengkar? Ibu Ratna cepat-cepat menyela. Dia ceroboh, jalannya tidak hati-hati, terbentur pintu. Bu, kasihan sudah dewasa tapi masih saja ceroboh. Saya melihat Ibu Ratna berbohong terang-terangan tanpa berkedip. Budi mendekati saya, mencengkeram erat lengan saya, tangan satunya menepuk-nepuk bahu saya, tapi sebenarnya meremas kuat untuk memperingati. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga saya dan berbisik, suaranya mendesis di antara gigi. Kalau kamu berani mengatakan sepatah kata pun atau mempermalukan saya di depan keluarga, saya akan membunuhmu. Cepat belanja dan masak. Ponselmu saya pegang. Jangan harap bisa menelepon siapapun. Lakukan tugasmu dengan baik. Lalu dia mendongak dan tersenyum lebar kepada semua orang. Istri saya agak lelah sedikit. Nanti saya beri uang untuk belanja. Silakan duduk dan bersantai semuanya. Saya terpojok. Ponsel disitang tunai dan dikepung oleh sekelompok orang asing. Namun penuh prasangka ini. Saya tahu jika saya melawan saat ini, Budi tidak akan ragu menggunakan kekerasan dan rombongan kerabat itu pasti akan bersekongkol membela keluarga mereka. Saya sedang ditawan di rumah. Saya sendiri. Saya menggertakkan gigi dan mengangguk pelan. Saya harus keluar dari rumah ini meskipun hanya pergi ke supermarket di bawah. Itu satu-satunya kesempatan saya untuk mencari bantuan. Baik, saya akan belanja. Saya berkata dengan suara serak. Budi mengeluarkan selembar uang R00 dari saku dan menyelipkannya ke tangan saya. Beli makanan yang enak-enak. Ye, jangan pelit. Saya memegang uang itu. Merasa malu dan terhina. Uang saya, rumah saya. Sekarang saya harus menadahkan tangan untuk menerima setiap rupiah demi melayani sekelompok orang ini. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. Di belakang saya terdengar suara bisik-bisik. Istri Budi wajahnya kok sinis begitu. Ya tidak punya sopan santun sama sekali. Ostak memang begitu wanita kota. Tidak seperti gadis desa kita yang ramah dan murah senyum. Saya menutup pintu, memblokir suara-suara memekakkan telinga itu. Masuk ke lift, saya bersandar di dinding, air mata mengalir.
Saya tidak punya ponsel untuk menelepon polisi atau pengacara. Saya benar-benar terisolasi, tapi saya tidak boleh menyerah. Di kepala saya terlintas secercah harapan. Mbak Sari, rekan kerja dekat saya, rumahnya di gedung sebelah. Jika saya bisa meminjam ponsel dari seseorang atau lari ke rumahnya, El berhenti di lantai dasar. Saha keluar tidak menuju supermarket, melainkan berbelok ke arah lobi resepsionis. Saya harus bertindak cepat sebelum Budi curiga. Pelarian dari tawanan dan paksaan memasak ini dimulai. Saya keluar dari lift di lantai dasar. Jantung masih berdebar kencang di dada. Perasaan baru saja lolos dari sarang harimau, namun belum benar-benar aman menyelimuti saya. Saya tidak berbelok ke supermarket seperti yang saya katakan kepada Budi. Saya tahu, Budi mungkin sedang berdiri di balkon melihat ke bawah untuk mengawasi saya. Saya berjalan menyusuri koridor beratap berbelok tajam ke lobi Menara B tempat Mbak Sari. Rekan kerja dekat saya tinggal sambil berjalan. Saya berusaha menjaga ekspresi wajah senormal mungkin agar tidak menarik perhatian satpam atau tetangga. Meskipun dalam hati saya berkobar, saya membutuhkan alat komunikasi. Saya membutuhkan seseorang yang paham hukum untuk membimbing saya apa yang harus saya lakukan saat ini. Jika saya kembali ke rumah itu dengan tangan kosong, saya akan terus ditawan dan dianiaya baik secara fisik maupun mental. Untungnya hari ini hari Sabtu, Mbak Sari pasti ada di rumah. Saya menekan bel pintu apartemennya. Dalam hati berdoa, pintu terbuka. Mbak Sari muncul dengan pakaian santai rumahan. Begitu melihat saya, senyum di bibirnya langsung lenyap, digantikan oleh kepanikan luar biasa. Ya Tuhan, Anissa, wajahmu kenapa begini? Siapa yang memukulmu sampai separah ini? Mbak Sari buru-buru menarik saya masuk rumah, menutup pintu. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir. Saya mencengkeram erat tangannya, suara saya tercekat karena emosi. Mbak Sari, saya tidak punya banyak waktu. Budi dan ibunya telah memukul saya, menyita ponsel saya, dan menawan saya di rumah. Saya bisa kabur ke sini berkat alasan pergi belanja. Mak bisa pinjamkan ponsel sebentar. Saya perlu menelepon pengacara Andi sekarang juga. Mbak Sari mendengar itu, wajahnya pucat pasi karena marah. Dia tidak bertanya lebih. Lanjut langsung berlari ke kamar tidur, mengambil ponsel dan memberikannya kepada saya. Kamu telepon saja. Butuh apa-apa bilang saja pada saya. Kurang ajar sekali. Saya tidak menyangka dia orang seperti itu. Saya gemetar menekan nomor pengacara Andi. Nomor telepon ini sudah saya hafal sejak mulai mencari tahu tentang prosedur perceraian sebulan yang lalu, tapi tidak pernah menyangka harus menelepon dalam keadaan putus asa seperti ini. Dering berbunyi 3 kali. Di seberang telepon terdengar suara pengacara Andi yang berat dan tenang. Halo, saya Andi. Halo, Bapak Andi, saya Anissa. Saya sedang dalam masalah darurat. Saya butuh konsultasi mendesak. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjelaskan sesingkat dan sejelas mungkin tentang situasi saat ini, tentang kekerasan yang dialami, penyitaan harta, transfer uang ilegal oleh ibu mertua, dan saat ini sedang diisolasi oleh keluarga suami dan kerabatnya. Di seberang, telepon hening mendengarkan. Sesekali terdengar suara goresan pena mencatat. Setelah saya selesai berbicara, pengacara Andi berkata dengan suara tegas, dengarkan saya baik-baik. Situasi kamu saat ini sangat merugikan. Jika kamu tidak memiliki bukti konkret, kata-kata akan dianggap angin lalu. Di pengadilan mereka akan menyangkal habis-habisan. Yang perlu kamu lakukan sekarang bukan melarikan diri, melainkan mengumpulkan bukti. Tapi saya tidak punya ponsel. Saya tidak bisa merekam video atau mengambil foto. Saya menjawab dengan cemas. Kamu pinjam ponsel atau alat perekam dari temanmu. Kamu perlu kembali ke rumah itu. Rekam semua ancaman, semua pengakuan mereka tentang pemukulan dan perampasan harta. Terutama kamu perlu memotret dokumen-dokumen penting jika memungkinkan atau setidaknya menjaga keamanan dokumen asli kepemilikan rumah. Jika mereka melakukan tindakan perusakan harta, itu akan menjadi faktor pemberat yang sangat menguntungkan kita. Saya menatap Mbak Sari. Dia mengangguk. Berlari ke laci lemari, kenari nari-nari lajunya, mengambil sebuah alat perekam suara digital kecil yang biasa digunakan untuk rapat. Ambil ini kecil sekali. Masukkan ke saku baju, tidak ada yang tahu. Baterainya baru saya ganti, bisa merekam seharian. Saya memegang alat perekam. Merasa seperti memegang senjata berat. Pengacara Andi melanjutkan memberi nasihat.
Sama sekali tidak boleh memprovokasi mereka untuk memukulmu lagi. Tapi pandai-pandailah mengarahkan percakapan agar mereka mengaku sendiri. Setelah memiliki cukup bukti, carilah cara untuk keluar dari sana dengan aman. Jika mereka menghalangi, buatlah suara keras. Minta bantuan keamanan gedung atau polisi. Ingat baik-baik, keselamatanmu adalah yang utama. Saya mengerti. Terima kasih, Bapak Andi. Saya menutup telepon, mengembalikan ponsel kepada Mbak Sari. Dia menggenggam tangan saya. Matanya penuh kekhawatiran. Apakah kamu benar-benar harus kembali ke sana? Tinggal saja di sini bersamaku. Saya akan menelepon satpam untuk menyeret mereka keluar. Saya harus pulang. Saya perlu mengambil dokumen rumah dan pakaian. Saya juga butuh bukti untuk mengusir mereka dari hidup saya secara legal dan tuntas. Saya tidak bisa terus lari. Saya harus menghadapinya untuk mengakhiri ini. Saya menarik napas dalam-dalam, merapikan rambut. Saya membawa alat perekam yang tersembunyi rapi di saku celana. Sebelum pergi, saya mampir ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan sebagai penyamaran. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan saya tidak akan lagi menjadi korban yang menderita. Saya akan menjadi pemburu bukti. Saya membuka pintu dan masuk ke rumah. Tangan saya membawa 2 kantong belanjaan yang berat. Pemandangan yang menyambut mata saya membuat darah mendidih. Ruang tamu saya yang mewah dan rapi kini terlihat seperti medan perang setelah badai. Kulit, buah, biji bunga matahari berserakan di lantai kayu. Kerabat Budi sedang duduk dengan kaki terangkat di atas meja kaca. Tertawa terbahak-bahak. Lebih parahnya lagi, Ibu Ratna sedang memegang gunting tajam dengan sengaja memotong-motong gaun kerja mahal saya yang dia keluarkan dari lemari. Pakaian terbuka dan genit seperti ini. Potong saja semua biar tidak ada masalah. Menantu di rumah ini tidak boleh memakai barang-barang murahan seperti ini. Ibu Ratna sambil memotong juga memaki. Suara gunting berdesing seperti mengiris hati saya. Di bawah kakinya adalah potongan-potongan kain yang hancur. Itu adalah gaun-gaun yang harus saya tabung dari gaji sebulan penuh baru berani membelinya untuk bertemu klien penting. Di samping itu, vas keramik Cubenda kenang-kenangan yang saya beli dalam perjalanan dinas pertama saya telah pecah berkeping-keping, pecahan keramik tajam tergeletak di lantai. Budi berdiri bersandar di dinding. Tangannya memegang rokok, menghembuskan asap tebal, seolah acuh tak acuh melihat ibunya merusak barang-barang istrinya seperti sedang menonton pertunjukan yang menarik. Saya tertegun di pintu sesaat, lalu dengan cepat menenangkan diri, tangan saya menyelusup ke saku celana, menekan tombol rekam pada alat perekam kecil yang diberikan Mbak Sari. Lampu sinyal merah berkedip sekali lalu mati, mulai merekam semua suara di ruangan ini. Saya meletakkan kantong belanjaan, berjalan ke tengah ruangan, suara saya menjadi tegas, tetapi berusaha menjaga ketenangan. Ibu sedang apa? Mengapa ibu seenaknya menggeledah lemari pakaian saya dan memotong-motong barang-barang saya? Ini adalah harta pribadi saya. Ibu tidak berhak merusaknya. Ibu Ratna mendongak, melihat saya pulang tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah memotong lebih kuat lagi. Memutuskan kemeja sutra putih bersih. Berdiam, saya suka. Saya potong. Kamu menantu di rumah ini, kamu harus berpakaian sesuai adat istiadat keluarga saya. Saya sudah lama muak melihat kain-kain kompang-kamping ini. Kamu sudah pulang belanja? Cepat ke dapur masak. Jangan berdiri di situ berdebat dengan saya. Saya menatap Budi. Pria yang disebut suami sedang menginjak pecahan keramik di bawah kakinya. Budi, kamu membiarkan ibu merusak barang-barang di rumah seperti ini. Begitu vas keramik itu bernilai puluhan juta rupiah. Pakaian itu juga jutaan rupiah. Ini adalah tindakan perusakan harta. Kamu tahu? Budi menyeringai menarik napas panjang dari rokok lalu menghembuskannya ke wajah saya. Jangan mengancam ibu dengan uang, rumah saya. Saya suka merusak apa saja. Ibu hanya mendidikmu cara berpakaian yang pantas. Kalau kamu tetap keras kepala, lain kali belilah pakaian yang sopan. Sekarang diam dan pergi masak. Pakde dan Bibi sudah lapar. Seorang paman dari rombongan kerabat berbicara. Suaranya sedikit kadal. Betul itu nak menantu. Wanita itu harus punya 4 kebajikan dan 3 kesetiaan. Ibu mertua mendidik harus didengarkan. Apa artinya beberapa baju? Yang penting akhlaknya. Saya menahan amarah, berusaha mengarahkan percakapan agar rekaman bukti menjadi lebih jelas. Jadi, ibu mengakui sengaja memotong pakaian saya dan memecahkan vas bunga saya karena ibu membenci saya. Benar. Dan Budi, kamu menyetujui tindakan
Ibu merusak harta benda di rumah Yang. Saya beli. Ibu Ratna berdiri mengacungkan gunting tepat ke wajah saya. Saya akui saya benci wajahmu, saya tidak hanya memotong pakaian. Saya juga ingin mengusirmu dari rumah ini dengan tangan kosong. Kamu itu siapa? Sampai saya harus takut rumah ini atas nama putra saya di kartu keluarga. Kamu hanya menumpang saja. Baik. Ibu ingat kata-kata ibu ya? Saya diam-diam membungkuk, memunguti potongan-potongan kain. Hati saya sakit, tetapi pikiran saya dingin. Setiap kata, setiap suara perusakan semuanya sudah terekam rapi di alat perekam. Ini akan menjadi bukti berharga di pengadilan tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan perusakan harta benda. Saya membawa kantong belanjaan ke dapur. Suara tawari riuh kembali terdengar di belakang saya. Nah, harus dididik seperti itu baru dia patuh. Ibu Ratna memang hebat, menantunya jadi takut. Mereka bersukacita atas penderitaan saya. Mereka pikir saya sudah takluk, tapi mereka tidak tahu bahwa saya sedang memasak makanan terakhir untuk keluarga ini. Bukan karena saya takut, melainkan karena saya butuh waktu untuk mengurus sisa-sisa yang ada. Saya mengambil sertifikat tanah dari tas tangan yang sudah saya sembunyikan di sana sejak pagi sebelum Budi merebut tas saya. Untungnya dia hanya peduli pada dompet dan ponsel sehingga tidak memperhatikan saku rahasia. Saya menyisipkannya di antara tubuh, mengikatnya erat dengan ikat pinggang celana. Saya memasak dalam keheningan yang menakutkan. Suara pisau memotong seperti melampiaskan semua dendam pada setiap serat daging. Setelah selesai, saya membawa nampan makanan dan meletakkannya di meja. Silakan makan semuanya, saya berkata dengan suara tanpa emosi. Rombongan orang itu segera mengerumuni, makan dengan lahap. Tidak ada yang mengundang saya makan. Ibu Ratna mengambil sepotong daging ayam berlemak, mendengus, menaruhnya di piring Budi sambil tersenyum berkata, "Makanlah, nak, makan agar pulih tenaganya. Biarkan saja dia, biarkan dia kelaparan agar tahu diri." Saya berdiri bersandar di dinding. Tangan saya dengan lembut meraba alat perekam di saku celana. "Makanlah, makan yang enak. Karena setelah makan ini, harga yang harus kalian bayar akan sangat mahal." Malam itu, saya tidur gelisah di lantai ruang tamu karena Budi telah mengunci pintu kamar tidur utama. Tidak mengizinkan saya masuk. Dia bilang itu adalah hukuman atas sikap kurang ajar saya. Ibu Ratna dan kerabatnya sudah menempati semua kamar tidur lainnya dan juga sofa. Saya berbaring meringkuk di atas tikar tipis. Mendengar dengkuran keras dari orang-orang asing yang menginvasi ruang hidup saya, tapi saya tidak sedih, juga tidak merasa kasihan. Dalam pikiran saya saat ini hanya ada satu rencana, yaitu melarikan diri dari sini besok pagi pukul. Cahaya redup mulai menyusup ke kamar. Saya perlahan bangun, membersihkan diri dengan cepat. Saya mengenakan pakaian kerja paling rapi yang tersisa setelah insiden pembantaian pakaian kemarin. Saya memeriksa kembali sertifikat tanah yang tersembunyi di tubuh saya dan alat perekam. Semuanya sudah siap. Saya mengambil tas tangan dan berjalan menuju pintu. Tetapi begitu tangan saya menyentuh gagang pintu, sebuah tangan kasar mencengkeram bahu saya, menariknya kembali. "Mau kemana jam segini? Kamu mau pergi kemana, Budi?" Berdiri tegak di belakang. Matanya merah karena kurang tidur dan efek alkohol dari pesta minum tadi malam bersama kerabatnya. Ibu Ratna juga bangkit dari sofa dan berlari menghalangi jalan. "Saya mau bekerja. Hari ini hari Senin, saya ada rapat penting." Saya menjawab dingin, berusaha menepis tangan Budi. "Bekerja apa hari ini? Kamu harus di rumah melayani Pakde dan Bibi jalan-jalan keliling kota. Saya sudah izin cuti. Kamu juga harus cuti. Tidak boleh pergi kemana-mana." Budi membentak mendorong saya kuat ke dalam. Ibu Ratna berdiri menghalangi tepat di depan pintu. Kedua tangannya terentang lebar seperti ayam betina yang meronta. "Betul. Kamu mau kabur menemui siapa atau kamu mau melapor polisi? Saya larang kamu melangkah keluar. Kamu sudah berani mengkhianati saya. Menyingkir kalian tidak berhak menahan saya. Ini adalah pelanggaran hukum yang serius." Saya berteriak tidak lagi menjaga sopan santun. "Hukum apa di rumah ini? Saya adalah hukumnya. Kunci pintunya." "Nak," Budi memerintah. Ibu Ratna dengan cepat memutar kunci pintu, mencabutnya dan memasukkannya ke saku baju. Mereka berdua mendesak saya, berusaha mendorong saya ke sudut dinding. Situasi kritis. Jika saya tidak bisa keluar sekarang, saya akan kehilangan kesempatan untuk bertemu pengacara, dan mungkin mereka akan menjual aset atau menyakiti saya. Terlebih lagi saya mundur, mata saya dengan cepat mencari solusi.
saya tidak bisa melawan mereka berdua. Saya membutuhkan bantuan dari luar. Mata saya berhenti pada panel kontrol alarm kebakaran dan interkom yang terhubung dengan satpam yang terpasang di dinding dekat pintu masuk. Saya berpura-pura mundur seolah takut lalu tiba-tiba melesat. Bukan ke arah pintu utama melainkan ke arah panel kontrol. "Kamu mau apa?" Budi berteriak mengejar dan berusaha menangkap saya. Tapi saya lebih cepat satu langkah. Saya menampar keras tombol darurat di panel kontrol interkom, sekaligus berteriak sekuat tenaga ke mikrofon. "Tolong, ada orang yang menawan saya secara ilegal. Apartemen 11/2/4 tolong saya." Mereka memukuli saya, teriakan saya bergema melalui sistem pengeras suara ke ruang jaga satpam. Budi panik menarik tangan saya dari panel kontrol, menampar saya sekeras-kerasnya. "Dasar gila, kamu mau mati? Hah? Pukul saja, Mas, pukul terus." Satpam sedang naik. "Kalau Mas jago, bunuh saja saya sekarang." Saya meraung meronta dengan sengit. Wajah Ibu Ratna pucat pasi gemetar berkata, "Celaka, Nak, satpam benar-benar datang." Bagaimana ini? Belum sampai 3 menit kemudian, suara gedoran pintu keras terdengar dari luar, disertai panggilan dari petugas keamanan gedung. "Minta pintu dibuka keamanan. Kami menerima sinyal darurat dari apartemen 1204. Buka pintu sekarang, jika tidak kami akan mendobraknya." Budi berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka saya berani membuat masalah sebesar ini. Dia ragu-ragu tidak mau membuka. "Buka pintunya. Kalau kamu tidak buka, polisi akan datang sekarang." Suara pemimpin Reguat PAM terdengar tegas. Ibu Ratna gemetar mengeluarkan kunci dengan gugup membuka pintu. Begitu pintu terbuka, 3 satpam bertubuh besar dan tinggi menyerbu masuk. Melihat saya dengan rambut acak-acakan, wajah bengkak, pakaian kusut berdiri di tengah rumah. Mereka segera memisahkan Budi dan Ibu Ratna. "Ibu Anissa, apakah Ibu baik-baik saja?" Seorang satpam bertanya kepada saya. Saya menunjuk ke Budi dan Ibu Ratna. Suara saya tegas. Saya meminta dibuatkan berita acara. Mereka telah menawan saya secara ilegal, menganiaya saya, dan menyita harta pribadi saya. Saya ingin segera meninggalkan tempat ini. Budi buru-buru membela diri. Berusaha tersenyum kecut. "Bukan begitu, Mas. Cuma sedikit masalah suami istri saja. Masalah keluarga kok sampai merepotkan Mas-mas semua. Masalah keluarga kok sampai memukul orang seperti ini. Ibu Anissa sudah meminta bantuan. Kami punya tanggung jawab melindungi penghuni. Silakan Ibu Anissa ikut kami." Saya meraih tas tangan, melangkah lurus ke pintu. Dikawal oleh para satpam di sekitar saya. Saat melewati Budi, saya berhenti sesaat, menatap lurus ke matanya. "Sudah berakhir, Budi. Drama keluarga bahagia kamu berakhir di sini." Saya melangkah keluar dari lorong, menarik napas dalam-dalam udara. Kebebasan tidak pernah terasa semanis ini. Meskipun rasanya bercampur dengan bau darah di mulut saya sudah lolos. Kantor pengacara Andi terletak di lantai 8 sebuah gedung perkantoran yang tenang. Suasana di sini sangat berbeda dengan kekacauan, kebisingan, dan kotornya rumah saya. Semuanya rapi, bersih, dan memancarkan kesan profesional. Saya duduk berhadapan dengan pengacara Andi. Tangan saya memegang erat secangkir teh panas yang baru saja dibuatkan oleh asistennya. Saya satu persatu meletakkan di meja semua yang saya miliki: alat perekam suara, foto-foto luka di tubuh saya, salinan rekening bank yang sudah sempat saya cetak sebelumnya, dan yang terpenting adalah sertifikat kepemilikan rumah atas nama saya. Pengacara Andi dengan saksama mendengarkan rekaman suara dari iPad yang sudah saya kirimkan filenya sebelumnya dan rekaman terbaru dari alat perekam suara kecil. Wajahnya mengeras saat mendengar. Bagian Ibu Ratna mengakui memotong pakaian dan Budi menantang hukum. Setelah selesai mendengarkan, dia melepas kacamatanya, menatap saya dengan pandangan penuh keyakinan dan ketegasan. "Anissa, saya tegaskan kepada kamu. Berkas kamu sangat kuat. Kita memiliki semua elemen yang cukup untuk memenangkan kasus ini dengan sangat meyakinkan." Dia memegang sertifikat kepemilikan rumah, menunjuk ke bagian pemilik. "Rumah ini adalah harta pribadi yang terbentuk sebelum pernikahan. Hukum mengatur dengan sangat jelas. Jika tidak ada perjanjian untuk menggabungkannya ke dalam harta bersama, maka itu akan tetap menjadi milik kamu selamanya. Ancaman mereka tentang pembagian 2 rumah sama sekali tidak berdasar secara hukum. Mereka bisa menuntut, tapi mereka akan kalah telak." Dia melanjutkan menunjuk ke tumpukan foto dan alat perekam.
Kedua, tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan perusakan harta benda. Rekaman suara Ibu Ratna yang mengakui memotong pakaian dan merusak barang-barang. Ditambah dengan luka-luka di tubuh kamu yang sudah divisum medis. Saya baru saja melakukan visum sebelum datang ke sini atas saran Bapak Andi, adalah bukti yang tak terbantahkan. Kita bisa meminta pengadilan mengeluarkan perintah larangan mendekat jika mereka terus mengganggu. Ketiga, dia menekankan pada salinan rekening bank tindakan transfer 5 juta oleh Ibu Ratna. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar untuk diproses secara pidana berat, namun itu membuktikan ketidakjujuran dan tindakan perampasan harta. Ini adalah nilai minus yang sangat besar untuk moralitas pihak tergugat saat bersengketa di pengadilan. Saya mendengarkan setiap analisisnya dan merasa sangat lega. Ketakutan samar tentang perampasan harta, tentang menjadi miskin seperti yang diancamkan Budi, telah lenyap. Ternyata hukum diciptakan untuk melindungi orang-orang seperti saya. Hanya saja saya terlalu takut dan lupa akan senjata terkuat saya. Jadi sekarang apa langkah selanjutnya? Saya bertanya. Saya akan segera menyusun surat gugatan cerai sepihak dan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Kota besok pagi. Bersamaan dengan itu, saya akan membuat surat pengaduan ke kantor polisi setempat di tempat kamu tinggal. Melaporkan tindakan kekerasan dan penahanan orang secara ilegal, agar mereka memiliki catatan ini akan menciptakan tekanan yang sangat besar pada Budi. Pengacara Andi berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Namun kamu perlu mempersiapkan mental. Orang-orang seperti Budi dan ibunya ketika terdesak akan melawan dengan sangat keras. Mereka tidak akan segan-segan melakukan segala cara untuk mencemarkan nama baik atau mengalihkan harta bersama. Kamu punya rekening tabungan bersama dengan Budi? Saya terkejut teringat, ada Pak, kami punya satu tabungan online sekitar 60 juta atas nama Budi. Tapi itu uang hadiah pernikahan dan tabungan bersama kami selama 2 tahun terakhir. Kamu perlu segera memeriksa status dana tersebut. Jika dia menunjukkan tanda-tanda transfer, kita harus meminta pengadilan untuk menerapkan langkah darurat sementara untuk membekukan aset. Saya mengangguk dalam hati berterima kasih atas ketajaman pengacara Andi. Saya terlalu fokus pada rumah, hingga lupa akan jumlah uang yang lebih kecil. Bagi Ibu Ratna dan Budi, rupiah pun berharga. Mereka pasti tidak akan meninggalkan 1 sen pun untuk saya akan segera memeriksanya. Terima kasih, pengacara. Saya serahkan seluruh kasus ini kepada Anda. Keluar dari kantor pengacara. Hari sudah menjelang sore, matahari terbenam merah menyala menyelimuti kota. Saya tidak pulang. Tentu saja saya akan tinggal sementara di rumah Mbak Sari atau menyewa hotel. Saya bukan lagi menantu yang pasrah. Saya adalah penggugat dalam kasus perceraian ini dan saya akan berjuang sampai akhir. Saya menginap di sebuah hotel kecil dekat kantor agar mudah bekerja dan menghindari Budi. 3 hari berlalu sejak saya meninggalkan rumah ponsel saya. Saya sudah mengganti kartu SIM dan membeli ponsel bekas. Terus-menerus menerima panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak dikenal, tapi saya tidak mengangkatnya. Saya tahu itu Budi atau kerabatnya. Kamis pagi. Begitu sampai di kantor, resepsionis menyerahkan amplop putih kepada saya tanpa perangko. Hanya tertulis nama penerima. Untuk Anissa, saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas A4, tulisan tangan coretan pena spidol merah. Warna tinta yang menyakitkan mata seperti warna darah. Dasar wanita tidak tahu diri. Kalau kamu berani ke pengadilan cerai, saya akan datang ke kantormu dan menyebarkan ke seluruh dunia bahwa kamu adalah anak durhaka yang selingkuh. Saya akan membuatmu kehilangan semua harga diri. Tidak punya muka lagi untuk bekerja, cabut gugatanmu. Dasar sialan. Tangan saya gemetar saat membaca tulisan penuh kebencian itu, pasti tulisan tangan Ibu Ratna. Dia menyerang titik lemah terbesar saya. Harga diri dan pekerjaan. Dia tahu saya seorang manajer. Reputasi pribadi adalah segalanya. Saya belum sempat pulih dari keterkejutan. Punel berdereng. Itu pengacara Andi. Anissa, tenang, dengarkan saya. Saya baru saja meninjau transaksi terkait aset bersama sesuai permintaanmu. Ada apa, Bapak Andi? Saya bertanya, berusaha menahan kekhawatiran. Budi sudah mulai bertindak. Pagi ini sistem mencatat perintah transfer dari rekening tabungan bersama yang kamu sebutkan. Dia sedang berusaha mentransfer seluruh 60 juta keluar dari rekening itu. Dia transfer kemana, Pak? Dia transfer ke rekening seseorang bernama Agung. Menurut penyelidikan awal saya, orang ini adalah sepupu Budi di desa.
Jelas ini adalah tindakan pengalihan aset dengan tujuan menghindari kewajiban pembagian harta saat bercerai. Saya menggertakkan gigi. Benar seperti yang saya duga, Budi tidak hanya keji, tapi juga sangat tamak. Setengah dari 60 juta itu adalah hasil kerja keras saya. Dan yang lebih penting itu adalah bukti kontribusi finansial saya pada keluarga itu, belum selesai. Pengacara Andi melanjutkan suaranya. Tergeza-geza, saya juga menerima kabar dari sumber pribadi. Budi sedang menghubungi beberapa tetangga lama dan kerabatnya untuk menjadi saksi palsu. Dia ingin mereka bersaksi di pengadilan bahwa rumah itu dia yang membiayai renovasi besar, meningkatkan interior, untuk menuntut hak pembagian nilai rumah itu. Saya tertawa kecut, ketidakmaluan orang ini sungguh tidak ada batasnya. Bapak Andi, dia mau bermain kotor. Kita akan bermain sampai akhir. Saya masih menyimpan semua faktur pembelian interior, kontrak tukang renovasi rumah dulu. Semuanya atas nama saya dan dibayar dari rekening pribadi saya. Dia tidak punya satupun bukti tertulis yang membuktikan dia mengeluarkan uang. Bagus sekali, Anis. Tapi tindakan dia mentransfer 60 juta itu adalah tindakan jahat. Kita perlu segera menghentikannya atau mengumpulkan bukti transaksi ini untuk meminta pengadilan mewajibkannya mengembalikan 2 kali lipat. Apa yang harus saya lakukan? Kamu segera pergi ke bank, minta rekening koran rinci transaksi transfer itu. Minta bank untuk mengkonfirmasi bahwa waktu transfer terjadi setelah pengadilan telah menerima gugatan cerai. Saya sudah mengajukan gugatan kemarin pagi. Ini akan membuktikan dia sengaja mengalihkan aset selama masa sengketa. Ini akan menjadi faktor yang sangat merugikan baginya. Saya melipat kembali surat ancaman itu lalu memasukkannya ke tas tangan. Ketakutan awal telah hilang digantikan oleh tekad yang membara. Budi ingin menggunakan cara licik untuk mengalahkan saya, tapi dia salah. Justru tindakan bodoh dan tamak inilah yang akan menjadi jerat yang mencekik lehernya di mata hukum. Saya akan pergi sekarang. Surat ancaman ini juga akan saya serahkan kepada Bapak, tambahan bukti tentang teror mental yang mereka lakukan kepada saya. Saya berdiri mengambil tas tangan dan berjalan keluar dari kantor. Di luar matahari bersinar terik, tapi saya tidak merasa panas. Saya melihat langit kebebasan melambai, dan saya akan meratakan setiap rintangan untuk meraihnya. Saya mengambil cuti setengah hari untuk pergi ke kantor cabang bank tempat saya membuka rekening tabungan bersama dengan suami. Melangkah masuk ke lobi bank yang sejuk berbanding terbalik dengan teriknya matahari dan panasnya jalanan Jakarta. Tapi hati saya panas membara. Pengacara Andi telah memperingatkan bahwa setiap menit yang berlalu adalah kesempatan bagi Budi untuk mengalihkan aset sejauh mungkin. Meskipun 60 juta bukanlah jumlah yang besar dibandingkan dengan nilai rumah, tapi itu adalah hasil kerja keras, keringat dan air mata serta kepercayaan tulus saya selama 2 tahun pernikahan. Saya memutuskan tidak akan membiarkan mereka merampasnya begitu saja. Saya duduk di meja teller menyampaikan permintaan rekening koran rinci akun bersama dan riwayat transaksi. 3 hari terakhir, petugas bank menatap saya dengan tatapan iba saat melihat saya terus-menerus melihat jam tangan dengan wajah gelisah, namun dia tetap bekerja dengan sangat profesional dan cepat. Ibu Anissa, ini adalah rekening koran yang Ibu minta. Transaksi penarikan seluruh saldo tabungan online telah dilakukan pada pukul pagi kemarin. Yang melakukan perintah adalah Bapak Budi. Saya memegang selembar kertas A4 berisi angka-angka. Mata saya terpaku pada baris-baris transaksi yang baru saja terjadi. Perasaan marah meluap saat saya melihat perhitungan cermat dan keji Budi. Uang 60 juta tidak ditransfer sekaligus. Budi telah memecahnya menjadi bagian-bagian kecil untuk menghindari perhatian atau untuk mengacaukan aliran dana. Baris pertama, transfer ke Ibu Ratna sejumlah 30 juta dengan keterangan bayar hutang Ibu. Saya menyeringai bayar hutang Ibu selama 2 tahun menikah. Saya belum pernah melihat dia meminjam uang dari ibunya. Hanya melihat setiap bulan dan dia menadahkan tangan meminta uang kepada saya untuk diberikan kepada ibunya. Ini jelas merupakan tindakan transfer uang ke markas. Tempat paling aman yaitu kantong Ibu Ratna. Baris kedua, penarikan tunai di ATM, sejumlah 20 juta. Dia menarik uang tunai untuk menghilangkan jejak aliran uang. 20 juta ini pasti sudah dia sembunyikan dengan rapi atau diberikan kepada seseorang untuk disimpan tanpa melalui sistem bank. Baris ketiga, transfer ke Agung sejumlah 10 juta dengan keterangan pinjaman. Agung adalah sepupu jauh Budi, orang yang tidak pernah dia temui bahkan setahun sekali. Sekarang tiba-tiba mentransfer uang untuk pinjaman tepat ketika istrinya mengajukan gugatan cerai. Drama ini terlalu canggung,
tapi jelas menunjukkan niat jahat pria yang pernah saya sebut suami. Bolehkah saya bertanya? Saya ingin mengkonfirmasi waktu pasti dari transaksi ini, dan meminta konfirmasi dari bank bahwa rekening ini adalah rekening bersama. Boleh tidak? Tentu saja, Ibu. Karena ini adalah rekening bersama. Ibu memiliki hak penuh untuk meminta salinan arsip. Saya akan segera memberikan stempel konfirmasi untuk Ibu. Memegang berkas berisi cap merah bank di tangan. Saya merasa memegang senjata tajam. Pengacara Andi benar. Tindakan ini dalam istilah hukum disebut pengalihan aset untuk menghindari kewajiban pembagian harta bersama. Dan karena ini terjadi setelah saya mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan tanda terima dari pengadilan, ini dianggap sebagai tindakan jahat. Saya keluar dari bank, mengeluarkan ponsel dan langsung menelepon pengacara Andi. Bapak Andi, saya sudah tahukan, tepat seperti yang Bapak duga. 30 juta untuk Ibu, 20 juta tunai, 10 juta untuk sepupu. Semua terjadi kemarin pagi. Suara pengacara Andi terdengar penuh, semangat di ujung telepon. Sempurna, Anissa. Simpan baik-baik salinan itu. Saya akan segera menyusun permohonan tambahan dan mengirimkannya ke pengadilan. Meminta pembekuan rekening Budi dan ibunya sekaligus memasukkan jumlah uang ini ke dalam daftar sengketa yang harus dikembalikan. Dengan bukti yang tak terbantahkan ini, dia tidak hanya harus mengembalikan uang, tetapi juga akan mendapatkan penilaian negatif dari majelis hakim tentang moralitasnya. Saya menutup telepon melihat keramaian orang yang tergesa-gesa di jalan. Dalam hati saya muncul rasa jijik terhadap Budi, berdeham bukan karena menyayangkan uang, melainkan karena jijik dengan kecurangannya. Dia rela bersekongkol dengan seluruh keluarga besarnya untuk merampas uang hasil keringat istrinya. Tapi Budi, kamu sudah salah langkah. Kamu pikir kamu cepat bertindak. Tapi hukum alam itu seperti jaring yang luas. Meskipun renggang, tapi sulit ditembus. Justru keserakahan dan ketergesa-gesaan itulah yang meninggalkan jejak tak terhapuskan, mengubahmu dari seorang suami menjadi penipu di mata hukum. Saya merapikan salinan rekening koran ke dalam tas dokumen, lalu naik taksi langsung ke kantor pengacara. Serangan balik, saya telah memiliki ujung tombak yang mematikan. Setelah berdiskusi dengan pengacara Andi, saya memutuskan untuk bertemu langsung dengan Budi. Bukan untuk mengemis, juga bukan untuk berkompromi, melainkan untuk menyampaikan pesan yang jelas kepadanya. Saya tahu segalanya dan saya tidak takut. Pengacara Andi menyarankan saya untuk tidak bertemu sendirian demi keamanan. Tapi saya tahu sifat Budi. Dia sangat menjaga harga diri dan takut keramaian di tempat umum. Saya menemuinya di sebuah kedai kopi ramai dekat kantornya pada jam makan siang. Budi datang dengan penampilan pegawai negeri yang terhormat seperti biasa. Namun wajahnya yang kurus dan mata cekung menunjukkan kegelisahan di hatinya. Melihat saya duduk menunggu dengan tenang, dia menunjukkan ekspresi terkejut bercampur kesal. Dia menarik kursi dan duduk tidak memesan minuman, langsung ke pokok masalah dengan nada sinis. Kamu memanggil saya ke sini untuk apa? Mau mencabut gugatan cerai? Begitu saya beritahu kamu. Ibu saya masih sangat marah. Kalau kamu mau kembali, kamu harus tahu diri dan berlutut meminta maaf kepadanya. Saya menyeruput kopi hitam tanpa gula. Rasa pahitnya menyebar di mulut membuat saya lebih waspada dari sebelumnya. Saya meletakkan ponsel di meja. Layarnya menyala, menampilkan foto tangkapan layar rekening bank yang baru saja saya dapatkan pagi itu. Saya mendorong ponsel ke arah Budi. Coba lihat baik-baik. Budi melirik layar. Sesaat wajahnya berubah. Warna dari merah menjadi pucat, lalu kembali merah padam karena marah dan malu. Dia segera mengenali angka-angka familiar yang baru saja dia operasikan kemarin. Kamu mengikuti saya ya? Kamu mendapatkan ini dari mana? Saya tidak perlu mengikuti kamu. Saya adalah pemilik bersama rekening. Saya berhak memeriksa kapan saja. 30 juta untuk Ibu, 20 juta penarikan tunai, 10 juta untuk Agung. Budi, kamu pikir kamu cerdas melakukan itu? Hah? Budi membanting tangan ke meja, membuat beberapa pelanggan di sekitarnya terkejut menoleh. Dia mendesis di antara giginya. Itu uang saya. Nama saya yang tercantum sebagai pemilik rekening tabungan. Saya suka memberi siapapun uang. Itu adalah hak saya. Kamu tidak punya hak ikut campur. Saya menatap lurus ke matanya. Tatapan saya tajam dan penuh iba. Kamu salah. Itu adalah harta bersama selama masa pernikahan. Dan yang lebih penting, kamu melakukan tindakan ini setelah saya mengajukan gugatan cerai.
Dalam bahasa hukum ini disebut tindakan pengalihan aset secara jahat. Kamu pikir pengadilan akan percaya alasan bodohmu membayar hutang ibu. Padahal selama 2 tahun ini kamu tidak pernah meminjam 1 sen pun dari ibu dengan bukti tertulis. Budi mulai panik, kepercayaan diri palsunya yang semula runtuh. Dia tahu dia telah saya jebak. Tapi naluri seorang pengecut membuatnya beralih dari bertahan ke menyerang dengan ancaman-ancaman kosong. Kamu mengancam saya, hah? Kamu pikir kamu membawa beberapa lembar kertas lusuh ini ke pengadilan, lalu kamu bisa mengalahkan saya? Ibu saya sudah menyewa pengacara, kami akan menuntut balik kamu atas tuduhan fitnah. Dan jangan lupakan surat yang ibu saya kirimkan. Kalau kamu berani bermain keras, besok seluruh perusahaanmu akan tahu kalau kamu adalah wanita murahan dan tidak tahu malu. Saya tersenyum. Senyum menghina untuk ketidakmaluan keluarga ini. Silakan saja. Semakin kamu dan ibumu membuat gaduh, semakin banyak bukti yang saya miliki tentang kalian yang menghina kehormatan dan martabat saya. Adapun soal uang 0 juta itu, saya tidak hanya menuntut setengahnya, tetapi saya akan meminta pengadilan untuk mewajibkan kamu mengembalikan seluruhnya dan harta bersama akan dibagi ulang ditambah bunga keterlambatan pembayaran. Kamu sendiri yang telah membuang kesempatan untuk kita berpisah baik-baik. Budi menggertakkan gigi, matanya memerah. Dia condong ke depan hendak meraih tangan saya, tapi saya sudah sempat menarik diri. Anissa, jangan desak saya sampai ke titik ekstrem. Saya beritahu kamu. Kalau kamu tidak melepaskan kasus ini, saya tidak akan membiarkanmu hidup tenang di Jakarta ini. Kamu harus ingat kamu hanya seorang diri, sedangkan saya punya seluruh keluarga besar. Keluarga besar kamu? Saya tertawa keras. Keluarga besar yang suka menindas wanita lemah, yang suka mencuri barang kecil-kecilan dan merusak harta orang lain. Begitu silakan bawa semua keluarga besarmu ke sini. Saya punya hukum yang melindungi. Dan ingat baik-baik, hari ini saya bertemu kamu bukan untuk bernegosiasi. Saya bertemu kamu untuk memberitahu kamu. Bersiaplah untuk mengembalikan setiap sen yang telah kamu rampas. Sampai jumpa di pengadilan. Saya berdiri mengambil ponsel dan tas tangan, berbalik dan melangkah pergi dengan tegas. Di belakang saya terdengar geraman Budi yang mengumpat dan suara kursi yang jatuh. Saya tidak menoleh. Pria itu sudah mati di hati saya sejak lama. Sekarang dia hanyalah seorang tergugat dalam kasus yang pasti akan saya menangkan. Saat sidang pertama berlangsung, hujan turun deras. Butiran hujan deras menghantam kaca ruang sidang menciptakan suasana suram dan tegang. Saya duduk di bangku penggugat bersama pengacara Andi. Jantung berdebar cepat, tapi pikiran sangat jernih. Di sisi lain, Budi dan Ibu Ratna sudah hadir sejak awal. Hari ini Ibu Ratna memainkan drama yang luar biasa, dia tidak mengenakan pakaian sutra mahal yang saya hadiahkan. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian tradisional petani yang lusuh dan usang. Kepalanya terikat selendang hitam, tampak menderita seperti seorang petani miskin yang baru saja datang dari desa. Budi juga berpakaian santai, wajahnya muram dan sedih. Mereka berusaha menciptakan citra korban yang menyedihkan di hadapan majelis hakim. Ketua majelis hakim seorang pria parubaya dengan wajah serius mengetuk palu pembukaan sidang, setelah bagian administrasi sampailah pada bagian pemeriksaan. Budi berdiri di podium saksi, dia menundukkan kepala. Suaranya pelan tapi penuh kepalsuan. Yang terhormat majelis hakim, saya tidak ingin bercerai. Istri saya, Anissa adalah orang yang temperamental, mudah terpengaruh hasutan teman-teman yang buruk sehingga menuntut cerai. Hubungan suami istri kami masih ada perasaan, konflik hanya karena dia tidak cocok dengan ibu saya. Sering membantah ibu membuat ibu, saya sedih berdeham. Saya sebagai anak laki-laki harus berbakti. Jadi kadang-kadang saya bersuara keras menegur istri, tapi saya tidak pernah menganiaya dia. Saya menggenggam erat tepi meja, berusaha menahan amarah, mendidik istri. Dia menyebut tamparan dan penahanan sebagai mendidik. Begitu selanjutnya, giliran Ibu Ratna. Begitu naik ke podium, dia langsung menangis terseduh-seduh, mengeluarkan sapu tangan kecil yang kusut dari saku bajunya, menyeka air mata terus-menerus. Langit punya mata. Hakim, tolong perhatikan keluarga saya. Saya sudah tua. Bersusah payah dari desa datang untuk mengurus anak cucu. Saya memasak setiap kali makan, mencuci setiap pakaiannya, tapi dia bilang saya kampungan, dia mengusir saya. Hari itu saya hanya tidak sengaja memecahkan 5 piring, tapi dia memaki saya. Dia mengusir saya dari rumah.
Anak saya melihat ibunya dihina baru menegur, mana ada yang berani memukulnya. Ya ampun, dia terisak. Tangisan memilukan bergema di seluruh ruang sidang. Dan rumah itu katanya dia yang beli. Tapi biaya renovasi interior, biaya membeli perabot, semuanya uang anak saya yang keluarkan. Sekarang dia menuntut cerai. Dia mau mengambil semua rumah, mengusir saya dan anak saya ke jalan. Mohon pengadilan membagi dua rumah itu secara adil agar saya dan anak saya punya tempat tinggal. Pengacara pihak Budi. Seorang pria dengan penampilan licik berdiri dan melanjutkan, yang terhormat pengadilan klien saya, Bapak Budi telah memberikan kontribusi signifikan dalam memelihara dan mempercantik harta bersama yaitu rumah itu. Selain itu, Ibu Anissa ini menunjukkan indikasi perselingkuhan emosional, sering mengabaikan keluarga, melanggar kewajiban sebagai istri dan menantu. Kami mengusulkan agar pengadilan menolak gugatan cerai atau jika bercerai agar nilai rumah saat ini dibagi dua. Saya melirik Budi. Melihat dia diam-diam tersenyum puas. Mereka berpikir bahwa hanya dengan berdama menangis dan memfitnah, mereka bisa mengubah hitam menjadi putih, bisa menipu hukum. Mereka menyerang mentalitas orang Indonesia yang menjunjung tinggi perasaan, mengubah saya menjadi penjahat yang kejam, kaya tapi mengusir keluarga suami yang miskin. Tapi mereka lupa satu hal, pengadilan membutuhkan bukti, bukan air mata buaya. Ketua Majelis Hakim berbalik bertanya kepada saya, penggugat, Ibu Anissa, apakah ada keberatan terhadap keterangan tergugat dan pihak yang memiliki hak dan kewajiban terkait? Saya berdiri menarik napas dalam-dalam merapikan mikrofon. Suara saya terdengar jelas, tegas, tanpa sedikit pun rasa takut. Yang terhormat Majelis Hakim, saya sepenuhnya menolak dan membantah seluruh keterangan palsu dari pihak tergugat. Apa yang baru saja mereka sampaikan adalah drama yang direkayasa dengan cermat untuk menutupi sifat, tamak, dan kekerasan mereka. Dan saya memiliki bukti fisik yang lengkap untuk membuktikan setiap kebohongan mereka di sini. Saya menatap lurus ke Ibu Ratna yang berhenti menangis untuk melirik saya dengan tatapan ingin tahu. Ibu Ratna, drama Ibu sudah saatnya berakhir. Pengacara Andi berdiri dengan sikap tenang dan percaya diri. Dia meletakkan di meja sebuah berkas tebal dan sebuah laptop yang sudah terhubung dengan sistem audio ruang sidang. Yang terhormat Majelis Hakim, saya mohon izin untuk menyampaikan bukti-bukti yang sepenuhnya membantah argumen pihak tergugat. Pertama, dia memegang sertifikat tanah tentang harta berupa unit apartemen. Ini adalah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan atas nama Ibu Anita sendiri. Tanggal penerbitan sertifikat adalah tahun 2018, yaitu 3 tahun sebelum Ibu Anissa menikah dengan Bapak Budi. Selama masa pernikahan, tidak ada kesepakatan tertulis apapun tentang penggabungan aset ini ke dalam harta bersama. Oleh karena itu, sesuai hukum perkawinan dan keluarga, ini adalah harta pribadi mutlak klien saya. Tuntutan tergugat untuk membagi dua adalah sepenuhnya melawan hukum. Selanjutnya dia menunjukkan setumpuk faktur merah tentang klaim tergugat yang membiayai renovasi interior. Ini adalah seluruh faktur pembelian interior, kontrak pekerjaan renovasi. Semuanya mencantumkan nama pembayar adalah Ibu Anissa dan ditarik dari rekening bank pribadi Ibu Anissa. Bapak Budi sama sekali tidak ada namanya dalam bukti apapun. Oleh karena itu, keterangan Bapak Budi adalah rekayasa dan tidak berdasar. Budi mulai berkeringat dingin. Tangan dan kakinya kaku tidak tahu harus diletakkan di mana, tetapi pukulan telak masih ada di belakang. Tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan martabat oleh tergugat. Silakan Majelis Hakim mendengarkan rekaman suara berikut ini. Pengacara Andi menekan tombol putar. Seluruh ruang sidang hening. Suara desingan terdengar, lalu suara Ibu Ratna yang sinis dan penuh kebencian terdengar jelas. Tak terbantahkan. Saya suka. Saya potong. Kamu menantu di rumah ini, kamu harus berpakaian sesuai adat istiadat keluarga saya. Saya tidak hanya memotong pakaian. Saya juga ingin mengusirmu dari rumah ini dengan tangan kosong dan suara Budi. Jangan mengancam ibu dengan uang. Rumah saya suka merusak apa saja. Wajah Ibu Ratna berubah dari abu-abu pucat menjadi ungu kebiruan. Dia ternganga menatap speaker seolah melihat hantu. Dia tidak menyangka kata-kata sombongnya saat sedang semangat menindas menantu akan diputar kembali di ruang sidang yang sakral ini. Pengacara Andi melanjutkan, yang terhormat pengadilan, ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa Ibu Ratna dan Bapak Budi telah melakukan tindakan perusakan harta pribadi Ibu Anissa sekaligus melontarkan kata-kata penghinaan dan ancaman untuk mengusir Ibu Anissa dari rumah. Sama sekali tidak.
ada cerita Ibu Ratna tidak sengaja atau Bapak Budi menegur dengan lembut seperti yang mereka sampaikan. Belum berhenti sampai di situ. Pengacara Andi mengeluarkan salinan rekening bank yang sudah saya dapatkan. Terakhir mengenai masalah keuangan. Ini adalah rekening koran yang menunjukkan bahwa Ibu Ratna telah dengan sengaja mentransfer 5 juta dari rekening Ibu Anissa ke rekeningnya sendiri dengan keterangan palsu menantu biayain ibu. Dan yang lebih serius, ini adalah bukti bahwa Bapak Budi telah mentransfer 60 juta dari rekening tabungan bersama ke ibu dan kerabatnya. Segera setelah mengetahui Ibu Anissa mengajukan gugatan cerai, tindakan ini menunjukkan penipuan, pengalihan aset secara jahat dengan tujuan menghindari kewajiban pembagian harta. Ketua Majelis Hakim mengerutkan kening, memegang rekening koran, dan memeriksanya dengan sangat teliti. Dia berbalik menatap Budi dan Ibu Ratna dengan tatapan tajam, tergugat. Apakah ada penjelasan mengenai transaksi transfer uang ini? Mengapa mentransfer uang segera setelah pengadilan menerima gugatan Budi berdiri? Gemetar. Mulutnya tergagap. Yang terhormat pengadilan. Saya membayar hutang ibu. Ibu saya. Ibu saya butuh uang untuk berobat. Berobat apa sampai perlu transfer uang dalam jumlah bulat seperti itu? Dan mengapa juga mentransfer kepada orang bernama Agung dengan keterangan pinjaman? Kamu memberikan keterangan palsu di pengadilan itu merupakan faktor pemberat. Budi terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ibu Ratna melihat putranya terpojok, berniat meronta-ronta dan menangis. Ostoh, dia menjebak saya dan anak saya. Rekaman itu palsu. Dia mengeditnya. Saya tidak pernah mengatakan itu. Ketua Majelis Hakim mengetuk palu dengan keras, meminta Ibu Ratna untuk menjaga ketertiban. Jika ibu terus membuat keributan, saya akan meminta ibu keluar dari ruang sidang. Bukti-bukti ini telah diverifikasi secara teknis dan memiliki nilai hukum. Penyangkalan ibu hanya akan memperburuk situasi pihak tergugat. Keagungan hukum telah menekan sifat agresif dan licik mereka sehari-hari. Mereka duduk terkulai di kursi, menundukkan kepala tidak berani bersuara lagi. Saya memandangi mereka dan merasakan kelegaan yang menjalar ke seluruh tubuh. Kebenaran telah terungkap dan keadilan berpihak kepada saya. Setelah meninjau, majelis hakim kembali ke ruang kerja. Suasana di ruangan itu tegang hingga bisa terdengar suara detak jarum jam di dinding. Saya menggenggam erat tangan pengacara Andi. Telapak tangan saya basah oleh keringat dingin. Meskipun tahu saya memegang kendali penuh, saat-saat menunggu keputusan akhir masih membuat saya sangat gugup. Ketua Majelis Hakim berdiri memegang putusan di tangannya, dan dengan tegas, membacakan atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kota memutuskan. Saya menahan napas, mendengarkan setiap kata pertama mengenai hubungan perkawinan, mengabulkan gugatan Ibu Anissa untuk bercerai dari Bapak Budi. Hubungan perkawinan berakhir sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sebuah beban berat di hati saya terangkat. Akhirnya saya terbebas dari status istri Budi. Kedua, mengenai harta bersama dan pribadi. Memastikan unit apartemen di alamat nomor adalah harta pribadi yang sah milik Ibu Anissa. Bapak Budi dan Ibu Ratna diwajibkan untuk meninggalkan unit apartemen dan menyerahkan hak pengelolaan dan penggunaan kepada Ibu Anissa segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Saya melirik Budi. Wajahnya pucat pasi seperti abu. Mimpinya untuk menguasai rumah itu telah lenyap seperti asap. Ketiga, mengenai tanggung jawab perdata dan pembagian harta bersama. Pengadilan menetapkan tindakan Ibu Ratna yang dengan sengaja mentransfer R juta adalah perampasan harta secara ilegal, mewajibkan Ibu Ratna untuk mengembalikan kepada Ibu Anissa sejumlah 5 juta. Ibu Ratna hendak memprotes, tetapi tatapan tajam Ketua Majelis Hakim menghentikannya terhadap dana tabungan sebesar 60 juta. Pengadilan menetapkan tindakan transfer uang oleh Bapak Budi. Setelah gugatan didaftarkan adalah tindakan pengalihan aset yang jahat. Oleh karena itu, Bapak Budi tidak berhak atas bagian dari aset ini. Mewajibkan Bapak Budi untuk mengembalikan seluruh 60 juta kepada Ibu Anissa. Selain itu, karena tindakan sengaja menyembunyikan dan menyulitkan proses penyelesaian kasus, Bapak Budi harus menanggung biaya bunga keterlambatan pembayaran dan ganti rugi kerugian moral. Total uang yang harus dibayarkan Bapak Budi kepada Ibu Anissa adalah 62 juta. Totalnya rumah itu milik saya. Uang saya dikembalikan dan saya bahkan diberi ganti rugi, tambahan atas penipuan mereka. Keempat, mengenai biaya perkara. Bapak Budi harus menanggung seluruh biaya perkara perdata tingkat pertama. Suara palu mengetuk dengan tegas. Menutup sidang dan juga menutup bab paling kelam dalam hidup saya.
Saya berbalik menjabat tangan pengacara Andi. Air mata berlinang karena bahagia. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, selamat, Anissa. Keadilan telah ditegakkan. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, Budi dan Ibu Ratna duduk terpaku seperti orang kehilangan jiwa. Ibu Ratna bergumam, habis sudah habis semua. Rumah tidak ada. Uang harus dikembalikan. Ya Tuhan, Budi menatap saya. Tatapannya tidak lagi ganas mengancam, melainkan digantikan oleh penyesalan yang terlambat dan ketakutan akan masa depan tanpa rumah. Dia hendak melangkah maju untuk mengatakan sesuatu kepada saya. Mungkin sebuah permohonan, tapi saya sudah berbalik. Saya melangkah keluar dari pengadilan, mendongak menatap langit. Hujan sudah reda. Sinar matahari keemasan yang cerah menembus awan gelap menyinari halaman pengadilan yang basah. Saya menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar setelah hujan. Saya bebas. Saya telah berjuang dan saya telah menang. Mulai besok akan menjadi kehidupan baru. Kehidupan yang saya kendalikan sendiri, tanpa bayangan orang-orang toksik itu lagi. 15 hari berlalu, sejak putusan pengadilan, berkekuatan hukum tetap, seharusnya orang yang memiliki harga diri akan diam-diam membereskan barang-barang dan pergi untuk menjaga sedikit kehormatan terakhir. Tapi saya sudah terlalu memahami sifat Ibu Ratna dan Budi. Mereka seperti lintah yang rakus menempel erat pada inangnya. Meskipun sudah dipisahkan tetap berusaha menghisap sedikit darah lagi. Akhirnya rumah saya tetap terkunci rapat. Budi dan Ibu Ratna bertahan di dalam. Mengabaikan semua pemberitahuan yang meminta mereka untuk secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Mereka mengganti kunci baru, mematikan bel pintu, dan mengancam siapapun yang berani mendekat. Bahkan saya mendengar tetangga bercerita bahwa Ibu Ratna telah memasang spanduk di depan pintu bertuliskan rumah ini sedang sengketa. Dilarang masuk untuk menyulitkan saya. Namun hukum bukanlah mainan. Pagi ini saya tidak datang sendiri. Bersama saya ada jurusita dari kantor eksekusi perdata, perwakilan kejaksaan, polisi setempat, ketua RT, dan tim tukang kunci profesional. Hari ini adalah hari eksekusi paksa. Rombongan orang itu berhenti di depan pintu apartemen 1204. Juruita seorang pria parubaya dengan wajah tegas mengetuk pintu dan dengan lantang membacakan putusan. Meminta Bapak Budi dan Ibu Ratna untuk membuka pintu. Melaksanakan putusan nomor 182024 dari Pengadilan Negeri Kota. Jika Bapak dan Ibu tidak bekerja sama, kami akan mendobrak kunci dan melakukan eksekusi paksa sesuai ketentuan hukum. Di dalam hening selama beberapa detik lalu, suara Ibu Ratna berteriak melengking menembus pintu kayu tebal. Pergi kalian. Dasar perampok, ini rumah saya. Saya tidak akan pergi. Siapapun yang berani mendobrak pintu masuk ke sini, saya akan mati-matian melawannya. Saya sudah menyiapkan pisau di sini. Siapa yang berani, silakan masuk. Selanjutnya terdengar suara Budi berteriak, saya akan menuntut kalian atas tuduhan masuk tanpa izin. Saya sedang mengajukan banding. Kalian tidak berhak mengusir saya. Jurusita berbalik menatap saya dan perwakilan polisi, menggelengkan kepala memberi isyarat. Dia memerintahkan tukang kunci, lakukan pembukaan kunci. Petugas kepolisian siap membantu untuk memastikan keamanan. Suara bor berdesing keras memecah kesunyian lorong apartemen. Beberapa tetangga yang penasaran membuka pintu dan mengintip. Berbisik-bisik saya berdiri bersedekap. Punggung tegak lurus menata percikan api yang keluar dari lubang kunci yang sedang dipotong. Hati saya tidak goyah atau takut sedikit pun. Keras kepalanya mereka hanya semakin membuat pemandangan ini semakin memalukan bagi mereka sendiri. Krek pintu terbuka. Bau apek dan bau makanan basi menusuk hidung. Pemandangan di dalam sangat kacau, barang-barang berserakan. Sampah berserakan. Ibu Ratna sedang duduk bersila di tengah ruang tamu, tangannya memegang pisau buah. Rambutnya acak-acakan seperti orang gila. Budi berdiri menghalangi di depan ibunya, wajahnya merah padam. Melihat bayangan polisi masuk, Budi terkejut dan mundur. Tapi Ibu Ratna menyerbu, mengayunkan pisau sembarangan. Saya akan membunuh kalian. Keluar dari rumah saya sekarang. Dua petugas polisi dengan cepat menyerbu. Satu orang menggunakan tongkat untuk menepis pisau ke tanah. Yang lain mengendalikan tangan. Ibu Ratna memelintirnya ke belakang. Dia meronta, berteriak, memaki dengan kata-kata paling kotor yang bisa dia ucapkan. Lepaskan saya, polisi memukuli warga. Aduh, tetangga, ayo lihat polisi memukuli nenek tua ini. Ibu Ratna, ibu melakukan dosaan terhadap petugas yang sedang bertugas dan mengancam menggunakan senjata,
Mohon ibu tenang, jika tidak, kami terpaksa memborgol ibu. Petugas polisi itu memperingatkan dengan tegas. Budi melihat ibunya ditahan, berniat untuk membebaskan, tapi juga ditahan erat oleh dua petugas keamanan. Dia berbalik menatap saya. Tatapannya penuh kebencian. Anissa, kamu puas sekarang. Kamu mendorong saya dan ibu ke ujung tanduk seperti ini. Kamu bahagia. Hah, kamu wanita kejam. Saya melangkah perlahan ke tengah ruangan, melihat sekeliling rumah yang dulunya adalah hasil kerja keras saya. Kini mereka ubah menjadi tempat sampah. Saya menatap lurus ke Budi, suara saya dingin dan tegas. Yang mendorong kalian ke ujung tanduk bukanlah saya, melainkan keserakahan dan pengabaian hukum kalian sendiri. Saya sudah memberi kalian waktu untuk pergi dengan hormat, tapi kalian memilih cara ini. Jangan salahkan siapapun yang kejam, salahkan diri kalian sendiri yang hidup tanpa moral. Jurusita memerintahkan tim pengemas untuk memulai pekerjaan. Mereka dengan cepat mengemas pakaian dan barang-barang pribadi Budi dan Ibu Ratna ke dalam kardus. Hanya barang-barang pribadi yang boleh dibawa. Semua perabot interior dan alat elektronik yang tercantum dalam daftar aset Ibu Anissa harus tetap utuh. Jurusita memberikan instruksi dengan jelas. Ibu Ratna diseret keluar lorong, duduk bersila di tanah, menangis tersedu-sedu. Tangisan memilukan, tapi tidak ada yang merasa kasihan. Tetangga menatapnya dengan tatapan jijik. Dulu dia selalu membanggakan putranya yang hebat, menantunya yang berbakti. Kini wajah aslinya yang tidak tahu malu telah terungkap di depan umum. Sekitar 2 jam kemudian, pekerjaan selesai. Kantong-kantong barang Ibu Ratna dan Budi menumpuk di lorong. Jurusita membuat berita acara, menyerahkan rumah. Saya menandatangani berita acara. Tangan saya sama sekali tidak gemetar. Silakan Bapak dan Ibu meninggalkan area ini segera. Jika masih membuat keributan, kami akan membawa ke kantor polisi setempat untuk diselesaikan. Budi membawa 2 tas pakaian besar, berbalik melihat rumah untuk terakhir kalinya dengan wajah menyesal. Dia membantu Ibu Ratna berdiri. Dia masih terus mengumpat, hidupmu tidak akan bisa bangkit lagi, nak, karma itu nyata. Saya tersenyum. Senyum lega. Karma sudah datang, ya, tepat hari ini. Silakan kalian berdua pergi. Udara di sini perlu dibersihkan. Pintu lift tertutup. Menutupi wajah mereka berdua yang terpaku, saya berbalik masuk rumah. Menutup pintu, ruangan tiba-tiba menjadi sangat hening. Saya berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi bau penindasan. Tidak ada lagi suara makian, tidak ada lagi tatapan ingin tahu. Hanya ada saya dan rumah saya. Saya berjalan ke dekat jendela, membuka lebar tirai, menyambut sinar matahari yang cerah masuk ruangan. Debu berterbangan di udara seolah menari dalam cahaya. Pekerjaan membersihkan kekacauan ini pasti akan melelahkan. Tapi saya tidak keberatan karena mulai saat ini setiap tetes keringat yang saya keluarkan adalah untuk membangun kembali rumah saya sendiri. Sebuah rumah yang benar-benar bebas dan damai. 3 bulan setelah eksekusi paksa, rumah saya benar-benar berubah drastis. Saya tidak menyimpan apapun yang mengingatkan pada masa lalu yang kelam itu. Sofa tempat Ibu Ratna pernah duduk, tempat tidur, tempat Budi pernah tidur, semuanya saya jual atau buang. Saya mengecat ulang seluruh dinding rumah menjadi warna putih krem yang elegan. Mengganti tirai jendela dengan warna hijau giok yang menenangkan. Saya membeli 1 set meja dan kursi kayu jati sederhana, menempatkan beberapa pot tanaman lidah mertua dan sirih gading di setiap sudut ruangan untuk menyaring udara dan membawa energi baru. Suara ting dari ponsel berbunyi. Pesan dari bank memberitahukan rekening Anda baru saja bertambah 67 juta. Itu adalah jumlah uang yang harus dikembalikan Budi dan Ibu Ratna. Sesuai putusan pengadilan yang telah dieksekusi paksa oleh kantor eksekusi perdata dari rekening gaji dan rekening pribadi mereka setelah berkali-kali mereka menunda pembayaran. Melihat perubahan saldo, saya tidak merasa senang. Hanya merasakan keadilan yang sempurna telah ditegakkan. Uang ini akan saya gunakan untuk mendaftar kursus melukis cat minyak yang selama ini saya impikan dan membuat rekening tabungan terpisah untuk perjalanan-perjalanan mendatang. Hidup saya sekarang berjalan lancar seperti aliran air yang sejuk. Setiap pagi saya bangun pukul 5.30 bukan untuk terburu-buru memasak untuk siapapun, melainkan untuk menggelar matras yoga di balkon. Dalam cahaya fajar yang lembut, saya menghirup udara segar, merasakan setiap serat otot meregang. Pikiran saya benar-benar rileks. Tidak ada lagi suara bentakan, suara piring berbenturan keras. Hanya ada suara burung berkicau dari taman di seberang yang terdengar.
Setelah jam kerja, saya tidak perlu lagi terburu-buru pulang. Saya santai pergi ke supermarket, memilih makanan yang saya suka, memasak makanan sehat dan bergizi untuk diri sendiri. Malam hari saya menghabiskan waktu membaca buku, mendengarkan musik meditasi, atau melukis. Lukisan pertama yang saya buat adalah sekuntum bunga teratai putih yang tumbuh kuat di tengah danau, melambangkan kelahiran kembali dan kemurnian. Kadang-kadang saya bertemu Mbak Sari dan mendengar beberapa kabar tentang Budi. Semuanya berjalan sesuai hukum karma. Setelah skandal perceraian dan eksekusi paksa, reputasi Budi di kantor menurun drastis. Dia dipindahkan ke bagian yang kurang penting. Gaji dan bonus dipotong. Tekanan ekonomi yang berat membuatnya menjadi pemarah, pecandu alkohol. Sementara Ibu Ratna setelah diusir dari rumah saya, dia dan putranya harus menyewa kamar kos sempit dan lembab di pinggir kota. Ibu Ratna yang terbiasa bersikap sombong dan glamor saat di rumah saya, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan koskaan yang miskin. Dia sering bertengkar dengan tetangga, dia dan diisolasi oleh semua orang. Budi sepanjang hari terus mengomel pada ibunya karena kehilangan uang dalam jumlah besar. Suasana keluarga mereka selalu tegang seperti neraka. Kabarnya Ibu Ratna jatuh sakit karena kesedihan, tapi Budi juga tidak punya uang untuk pengobatan yang layak. Mereka sedang membayar mahal atas keserakahan dan kekejaman mereka sendiri dengan kehidupan sulit saat ini. Tapi saya tidak lagi terlalu memedulikan mereka. Mereka sudah menjadi masa lalu, babak sedih yang telah saya berani tutup. Akhir pekan ini, saya mengundang orang tua kandung dan Mbak Sari ke rumah saya untuk syukuran rumah baru. Ayah saya, seorang pria pendiam tapi sangat menyayangi anaknya, masuk ke rumah baru. Melihat senyum ceria di bibir saya, beliau meneteskan air mata. Dia menggenggam tangan saya, suaranya berat tapi hangat. "Putri, ayah hebat sekali. Jatuh di mana?" "Bangkit di situ. Melihatmu bahagia begini, ayah dan ibu baru bisa tenang." "Ibu," saya sibuk memuji cara menata rumah. Dia membawa sepoci acar lobak dan beberapa sayuran segar dari kebun rumah. Makan malam hari itu penuh dengan tawa, kehangatan, dan kasih sayang tulus. Hal yang telah saya dambahkan selama 2 tahun terakhir. Saya berdiri di balkon, memegang segelas teh, kembang kerisan madu hangat, menatap kota yang menyala dengan gemerlap. Angin malam berembus sejuk membelai kulit dan rambut saya. Saya memejamkan mata, menikmati perasaan kebebasan mutlak ini. Saya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang orang lain berikan kepada saya, melainkan sesuatu yang harus saya raih dan bina sendiri. Saya telah melewati badai untuk menemukan pelangi. Saya telah melepaskan noda untuk menjadi bunga teratai yang harum. Anissa hari ini adalah seorang wanita mandiri, kuat, dan penuh cinta pada dirinya sendiri. Hidup di depan masih panjang dan luas. Saya akan melangkah dengan mantap dan bangga. Besok saya akan membawa ransel dan pergi ke Sapa. Melakukan perjalanan solo pertama saya. Saya akan berdiri di puncak Fansipan. Meneriakkan nama saya ke awan dan angin untuk menegaskan kepada bumi dan langit bahwa saya telah bebas.